Presiden istri? Tidak tahu. Kita sudah bercerai. Di perjamuan bisnis. Dia melihat tanganku dan tangan mahasiswi polos saling bertautan. Dengan senyum sinis berkata, "Cukup sibuk ya, suami?" Aku melihat cahaya bulan putih yang menyala merah di pelukannya. Sama-sama. Malam itu, dia mendorongku ke kamar dan dengan langkah bertanya dengan mata merah. Mengapa aku tidak menjawab? Hanya merasa lucu. Jelas-jelas dia tidak bisa melupakan cahaya bulan putihnya. Seluruh dunia tahu dia menikahiku. Karena cahaya bulan putihnya melarikan diri pada hari pernikahan. Maka, aku mengenakan setelan yang tidak pas. Menikahi wanita yang bahkan tidak ingat namaku. Kerabat dan teman-teman secara pribadi mengatakan aku menyedihkan. Aku hanyalah pengganti cahaya bulan putih istriku. Bahkan di malam pertama pernikahan istriku, dia pergi di tengah jalan karena dipanggil oleh cahaya bulan putih. Aku tidak marah atau membuat keributan. Dia sering terbang ke luar negeri untuk mengunjungi cahaya bulan putihnya. Aku juga bungkam. Sampai cahaya bulan putih yang berkamuflase itu bercerai. Malam itu, aku tidak sengaja mendengar anak laki-laki bertanya dengan mata merah kepadanya. "Sekarang aku sudah kembali. Apakah kamu masih bersedia menikah denganku?" Si kamuflase terdiam sejenak. Dia mendengar jawabannya. Saat dia bersedia, aku tahu aku harus mengembalikan posisi suami si kamuflase. Keesokan harinya, aku menyerahkan perjanjian pernikahan itu kepadanya untuk dilihat. Dia bahkan tidak melihatnya. Sambil dengan cahaya bulan putih mengobrol, sambil menandatanganinya. Dia bahkan tidak mendengarkanku berbicara. Dan buru-buru pergi. Dia melihat punggung wanita itu. Hatinya tiba-tiba merasakan ejekan diri. Sangat ingin tahu bagaimana ekspresinya ketika dia mengetahui kebenaran. Masih ada lebih dari setengah bulan waktu sampai mendapatkan akta cerai. Aku juga memanfaatkan waktu ini untuk mengemasi barang-barangku. Untuk mengucapkan selamat tinggal kepada saudara-saudaraku. Si kamuflase secara tak terduga tiba-tiba datang menjemputku pulang dalam perjalanan pulang. Dia akhirnya membuka mulut seolah mengingat sesuatu. "Linmo setengah bulan lalu. Apa dokumen yang kau suruh aku tanda tangani itu? Sudah selama ini baru ingat bertanya? Juga selama periode ini." Dia terus berputar di sekitar Fang Yuan. Bagaimana mungkin dia memperhatikan hal-hal kecil ini? Aku menarik bibirku dan hendak berbicara. Ponsel loreng itu berdering lagi. "Loreng, aku terlalu banyak minum. Kepalaku sakit sekali. Bisakah kau menjemputku?" Mendengar nada bicara yang sedikit mengeluh di ujung sana. Loreng meletakkan di setir. Jari-jarinya yang ramping sedikit memutih. Ekspresinya juga tiba-tiba menjadi gelap. "Fang Yuan, sudah berkali-kali aku memberitahumu. Aku sudah menikah." Ujung sana terdiam sejenak lalu berkata. "Menikah lalu kenapa?" Pengantin pria di pernikahan saat itu. Seharusnya aku, nada bicara yang acuh tak acuh ini. Memicu amarah Loreng. Menikah selama 3 tahun. Yang kulihat hanyalah penampilannya yang dingin dan terkendali. Ini pertama kalinya. Aku melihatnya kehilangan kendali. Dia tiba-tiba menginjak rem. Roda bergesekan dengan tanah. Menghasilkan suara yang keras. "Lalu, apakah kau datang?" Ujung telepon sana tiba-tiba tidak berbicara. Sesaat kemudian, suara di ujung sana menjadi sedikit tercekat. "Maaf. Aku tidak akan mengganggumu lagi di masa depan." Segera, telepon di ujung sana ditutup. Namun, raut wajah Loreng tidak berubah menjadi lebih baik. Setelah sekian lama, dia akhirnya benar-benar menyerah. Mengetik beberapa kata dengan pasrah. "Kirim alamat yang lalu." Setelah melihat alamat yang dikirim oleh ujung sana, menoleh dengan wajah penuh penyesalan. Aku tahu apa yang ingin dia katakan. Mulai berbicara lebih dulu. "Jika kau ada urusan, pergilah. Aku bisa naik taksi pulang." Melihatku membuka pintu mobil dan memegang payung. Pada akhirnya, militer merasa sedikit bersalah. Berbisik pelan,
Tunggu aku selesai, nanti aku akan kembali menemanimu. Aku mengangguk. Berdiri di tengah hujan, melihatnya mengemudi dan pergi. Emosi kompleks melonjak di mataku. Ini adalah tahun ke-7 aku menyukai militer. Aku masih ingat adegan ketika aku pertama kali jatuh cinta padanya di ruang dansa. Dia mengenakan gaun untuk latihan menari. Bergoyang dengan anggun. Sendirian menjadi juara kompetisi dansa provinsi. Menjadi tokoh panutan yang menggerakkan seluruh penonton. Di tengah hujan lebat, aku mengirim pesan kepada militer. Dokumen yang kamu tanyakan ada di laci dashboard penumpangmu. Kamu ingin tahu apa isinya? Buka saja. Hingga setengah jam kemudian, aku sudah sampai di rumah. Militer akhirnya membalas sebuah kalimat. Apa urusanmu? Apa yang kamu suruh aku tanda tangani tentu tidak berbahaya bagiku. Ini artinya tidak bisa membaca. Ya. Dia sekarang sibuk menjemput Fang Yuan yang mabuk. Bagaimana mungkin dia punya waktu untuk melihatnya? Bahkan jika itu ada di tempat yang mudah dia jangkau. Hujan turun sepanjang hari. Hingga sore hari berikutnya baru berhenti. Aku terus berada di rumah. Diam-diam menghapus semua postingan pernikahan yang diunggah di semua platform. Setelah membersihkan lingkaran pertemanan, aku keluar dan langsung melihat 9 foto terbaru yang diunggah Fang Yuan. Foto-foto saat bersantai di kapal pesiar. Setiap sudutnya sangat indah. Menampakkan tangan wanita yang ramping dan lembut. Aku tahu itu adalah militer. Dan juga tahu bahwa Fang Yuan melakukannya dengan sengaja. Tapi sekarang aku tidak peduli lagi dengan hal kecil ini. Aku mematikan ponselku. Bangkit dan pergi ke dapur. Bersiap untuk membuat salad sendiri. Baru saja selesai menyiapkan makan malam. Dia tiba-tiba kembali. Melihat kue yang dibawanya di tangannya. Aku tertegun sejenak. Bukankah kamu tidak suka makanan manis? Kenapa tiba-tiba membeli kue? Militer berjalan mendekat. Melihat makan malamku sedikit mengernyit. Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Apakah kamu lupa? Kenapa makannya begitu sederhana? Aku tertegun. Ketika aku berusia 4 atau 5 tahun. Orang tuaku bercerai. Dan meninggalkanku pada nenek. Ketika aku berusia 15 atau 16 tahun. Nenek meninggal. Tidak ada yang menjagaku. Jadi aku tidak pernah merayakan ulang tahun lagi. 3 tahun ini, dia selalu tepat waktu setiap tahun. Aku akan bergegas kembali untuk merayakan ulang tahun bersamaku. Ketika aku kembali dari perjalanan jauh, dia khawatir tentang keselamatanku dan akan secara khusus menjemputku di bandara. Saat cuaca badai petir, dia tahu. Aku takut dan akan menghiburku dengan lembut. Aku pikir perhatian dan niat baik yang tidak disengaja ini sudah cukup untuk disebut suka. Hingga pada hari peringatan pernikahan 1 bulan. Mikai dengan alasan urusan perusahaan membatalkan makan malam romantis yang sudah dipesan sebelumnya. Selain kekecewaanku, aku dipanggil oleh Jiang Mo untuk mengantarkan jaket ke bar. Tapi secara tidak sengaja bertemu dengan Fang Yuan. Dia mabuk berat. Memeluk orang yang seharusnya lembur di perusahaan. Dan tidak mau melepaskannya. Mikai dengan marah menampar wajahnya. Dan menariknya. Fang Yuan. Jangan bertingkah gila, lepaskan. Kau menganggapku apa? Barang yang bisa dibuang sesuka hati. Dan diambil lagi sesuka hati. Fang Yuan sama sekali tidak mendengarkannya. Dengan keras kepala menggunakan tangan yang telah disingkirkan untuk memeluk pinggangnya lagi. Berkali-kali dengan senang hati. Akhirnya Mikai mengalah dan menyerah. Dia berdiri terpaku di sana. Fang Yuan. Sebenarnya apa yang kau inginkan dariku? Saat itu, tas di tanganku jatuh ke tanah dengan lesu. Banyak adegan terlintas di benakku. Melewati kerumunan. Keramaian. Tangan yang berpegangan erat itu. Payung yang miring di tengah hujan deras. Setiap adegan adalah bukti bahwa Mikai mencintai Fang Yuan. Aku pernah menyaksikan momen-momen itu dengan mata kepala sendiri. Jadi aku tidak bisa menyangkal fakta ini.
Bahkan setelah 3 tahun menikah. Bahkan setelah aku menjadi suaminya. Bahkan jika aku pernah memiliki sedikit pun perhatiannya, aku tidak bisa menyangkalnya. Tepatnya, kebaikan Micai padaku itu. Tidak lebih dari yang kucuri dari Fang Yuan yang pergi saat itu. Aku menggenggam sedikit rasa manis ini. Dia mengira dia mendapatkan segalanya. Tapi kenyataannya aku tidak pernah memilikinya. Bahkan sedetik pun. Jadi melihat angka 24 di kue itu. Hatiku sama sekali tidak mabuk. Aku hanya mengangguk dengan sopan. Dan berkata, "Terima kasih." Micai menyalakan lilin. Dan tersenyum kecil berkata, "Yunmo, kita adalah suami istri. Jangan mengucapkan kata terima kasih yang terdengar asing. Buatlah permohonan." Aku mengangguk. Baru saja akan berdiri. Ponsel Micai berdering. Melihat matanya yang sedikit bergetar. Aku menebak siapa yang menelepon. Dan duduk kembali. Faktanya juga seperti yang kuduga. 1 menit kemudian, telepon ditutup. Dan Micai juga pergi. Mendengar suara mobil yang menjauh di luar jendela. Aku mengangkat sudut bibirku membentuk senyum pahit. Lampu di kamar tidak dinyalakan. Nyala lilin yang menari. Memantulkan bayanganku yang kesepian di dinding. Aku menyatukan kedua tanganku. Dan membuat permohonan untuk ulang tahunku yang ke-24. Di tahun yang baru ini, aku tidak akan lagi menyukai Micai. Selamat tinggal. Dia berada di reuni teman sekelas rumah bordil tingkat 21 3 hari kemudian. Dia dikelilingi oleh orang banyak di tengah. Dia melihatku dan segera berjalan ke arahku dan duduk. Melihat 2 orang duduk bersama. Suasana di dalam kotak menjadi agak aneh. Aku tahu ini karena diriku sendiri. Lagi pula, di mata teman-teman kuliah ini. Aku mengambil militer hanya untuk bekerja lebih sedikit selama beberapa tahun. Jadi semua orang memandang rendah diriku. Tapi aku tidak peduli dengan spekulasi jahat ini. Duduk dengan tenang. Ketua kelas yang datang terlambat dengan tenang membawa sebuah kotak besar. Dan menyapa semua orang. Hari ini aku mengundang semua orang untuk berkumpul. Pertama, untuk menjalin hubungan. Kedua, kegiatan menulis surat untuk diri sendiri 5 tahun lalu. Tepat waktu. Hari ini kita bisa melihatnya bersama. Untuk sesaat, semua orang berkerumun, berisik tanpa henti. Bagaimana kalau kita melakukan sesuatu yang menarik nanti? Bagaimana kalau setiap orang secara acak mengambil sebuah surat dan membacakannya? Ide bagus. Kalau begitu, izinkan aku menarik surat dari anak laki-laki paling aktif di kelas. Dia berdesakan ke tengah kerumunan dan dengan cepat menarik sebuah surat. Beberapa orang di sekitarnya yang tidak tahu apa-apa mendesaknya untuk segera membukanya. Berdeham. Membuka surat itu. Halo diriku di masa depan 5 tahun lagi. Saat ini aku sedang menulis surat ini untukmu di bawah sinar matahari. Meskipun aku tidak tahu adegan apa yang akan kamu lihat ketika kamu melihat surat ini. Suasana hati apa? Tapi aku ingin menyampaikan suasana hatiku saat ini kepadamu setelah mendengarkannya. Di paragraf pertama, seluruh ruangan menjadi sunyi. Dan semua orang mengalihkan pandangan mereka kepadaku. Militer yang awalnya sedang bermain ponsel juga mengangkat kepalanya. Dan menatap orang di sebelahnya dengan ekspresi terkejut, wajahku yang biasanya tanpa emosi. Memikirkan isi surat itu, hatinya langsung berdebar kencang. Anak laki-laki itu melirikku. Dan melanjutkan membaca dengan senyum nakal. Tahun ini aku berusia 19 tahun. Aku baru saja masuk tahun kedua kuliah. Aku menyukai militer. Tapi dia tidak tahu tentang ini. Tapi bahkan jika dia tahu, itu tidak akan berpengaruh. Karena dia memiliki orang yang dia sukai, kesukaanku yang tidak diketahui. Ditakdirkan untuk tidak membuahkan hasil. Kamu mungkin bertanya padaku. Karena ditakdirkan untuk berakhir tanpa hasil. Lalu mengapa kamu tidak mau menyerah? Aku ingin memberitahumu bahwa aku menyukai pesona femininnya yang tak kenal takut di tengah sorak-sorai ribuan orang. Dia membantuku mengambil buku yang jatuh di tanah di tengah angin malam. Perhatian yang tidak disengaja adalah sikapnya yang tetap sopan dan tulus.
Bahkan ketika dia harus menolak pengakuan cinta orang lain. Setiap minggu di rapat pagi aku menoleh untuk mengintipnya. Dan aku yang lehernya sakit mendengar dia terluka karena menari. Aku yang diam-diam menaruh obat di lacinya saat badai. Aku orang yang menulis namanya satu halaman penuh di buku harian. Mungkin sepanjang hidupnya. Dia tidak akan mengingatku. Tapi tidak apa-apa. Karena cinta diam-diam adalah kekacauan satu orang. Surat ini membuat seluruh lapangan terdiam. Dan Mi Chai tiba-tiba membeku. Tiba-tiba dia teringat tahun itu. Mengingat hal-hal yang tidak ingin dia ingat. Dalam tatapan banyak orang. Dengan gagah berani berdiri. Sosok yang dengan teguh berjalan mendekat. Hingga saat ini, dia akhirnya tahu mengapa aku menikahinya. Bukan seperti yang orang lain katakan. Untuk mendekati kekuasaan. Hanya karena aku diam-diam mencintainya selama bertahun-tahun. Dalam sekejap. Mengapa hatinya yang telah lama dia mulai berdetak lebih cepat? Tiba-tiba, dia sangat ingin menanyakan semua pertanyaan yang tertekan jauh di dalam hatinya. Tetapi sebelum dia sempat mengatakannya, telepon Fang Yuan berdering. Mi Chai. Aku dicegat oleh beberapa penagih hutang di lantai bawah klub. Dia belum selesai berbicara. Wajah Mi Chai berubah. Dia tiba-tiba bangkit dan bergegas keluar rumah. Sekelompok orang yang mengikuti dengan cepat melindungi Fang Yuan di belakang mereka. Aku bergegas turun. Dan melihat pemandangan ini. Aku tertegun. Dia tanpa sadar mendongak. Menuju sosok yang menjauh. Hanya melihat sosok yang melindungi Fang Yuan pergi. Itu adalah hal yang belum pernah aku miliki. Aku menundukkan mata untuk menutupi emosi di mataku. Tertawa mengejek diri sendiri. Lalu diam-diam berbalik dan pulang. Hingga dini hari. Mi Chai baru kembali. Melihatku duduk diam di sofa. Dia baru ingat untuk menjelaskan beberapa patah kata, Yun Mo. Hari ini semua orang pergi karena urusan Fang Yuan. Aku tidak bisa mengabaikannya. Aku tidak berniat membongkar. Aku berdeham pelan. Mengambil piyama dan masuk ke kamar mandi. Setengah jam kemudian, aku keluar sambil mengeringkan rambut. Tetapi melihat Nichai sedang memegang ponselku. Dengan ekspresi yang sedikit aneh. Yun Mo, mengapa kamu membeli tiket pesawat? Aku tertegun sejenak. Dengan cepat menyadari. Mengambil ponsel itu, aku tidak membeli. Mungkin ini SMS promosi tiket diskon dari maskapai. Nichai masih ingin bertanya lagi. Tetapi melihat aku yang sepertinya tidak ingin banyak bicara. Dia menekan niat untuk bertanya. Bagaimanapun, aku tidak pernah berbohong padanya. Benar, kan? Jadi dia meletakkan ponselnya. Mengangguk. Dan pergi untuk mencuci muka dan gosok gigi. Setelah aku mengeringkan rambutku. Nichai juga selesai mandi dan keluar. Dia berinisiatif memeluk pinggangku. Berjinjit ingin menciumku. Tetapi aku memalingkan wajahku. Menghindari ciuman yang agak panas itu. Berkata dengan datar. Aku merasa tidak enak badan hari ini. Ingin istirahat lebih awal. Nichai juga tidak memaksaku lagi dan mematikan lampu. Hari berikutnya adalah hari yang cerah. Kami bersama-sama pergi ke pemandian air panas di pegunungan dengan mobil. Air panas yang hangat membuat sarafku yang lelah menjadi rileks. Aku bersandar di dinding sambil melihat uap. Kabut putih yang terus-menerus. Berangsur-angsur merasa sedikit mengantuk. Tanpa sadar tertidur. Mungkin karena sudah terbiasa dengan suara bising. Aku tidak mendengar ketukan di luar. Nichai memanggilku beberapa kali tetapi tidak ada respons. Agak cemas. Langsung mendorong pintu hingga terbuka. Melihat penampilanku yang linglung. Jantungnya berdebar kencang beberapa kali. Dengan cepat melompat ke dalam pemandian air panas dan membantuku berdiri. Aku membuka mata dengan linglung. Uap air memenuhi. Kulit bersentuhan. Reaksi pertamanya adalah menurunkanku. Membuka jendela untuk ventilasi. Aku bangkit dan pergi ke ruang ganti. Setelah aku selesai berganti pakaian. Aku benar-benar kehabisan tenaga dan duduk di samping.
Michai terdiam. Sesaat tidak peduli. Berbalik dan pergi. Aku sedikit linglung. Hingga saat ini, aku baru mengerti betapa konyolnya ide yang muncul di hatiku saat aku berdiri di hari pernikahan. Tidak ada yang namanya pendatang baru yang melampaui yang lama. Atau menghangatkan hati. Cinta adalah cinta. Tidak cinta adalah tidak cinta. Sejak awal aku sudah bersembunyi di tempat yang salah. Jadi sekarang menghadapi situasi kalah telak ini. Aku mengakuinya dan tidak tahu sudah berapa lama. Aku sendirian di belakang. Melihat lampu menyilaukan di atas kepalaku. Tertawa tanpa kata. Aku menerima telepon dari staf. Mengatakan bahwa visa sudah selesai. Aku mengambil kembali semua dokumen. Mulai mengepak barang. Kalender di meja dirobek selembar setiap hari. Segera habis. Tahun ini akan segera berakhir. Aku juga akan segera meninggalkan kota tempat aku tinggal selama lebih dari 20 tahun ini. Dalam seminggu ini, Michai tidak pernah kembali sekalipun. Sebaliknya, Fang Yuan mengirim banyak pesan provokatif setiap hari. Hari ke-7 terakhir, dia mengirim sebuah video. Michai duduk di sofa. Memberinya pijatan di bahu. Gerakannya sangat lembut. Sambil menonton, aku membuang semua barang yang kubelikan untuknya selama bertahun-tahun ke dalam tempat sampah hari kelima terakhir. Dia mengirim beberapa foto. Michai mengirim beberapa jam tangan mahal. Dan pemula itu memakai jam tangan di tangannya. Aku langsung membanting foto pernikahan itu hingga hancur berkeping-keping. Lalu melemparkannya ke dalam api. Hari ketiga terakhir adalah rekaman suara. Michai tertidur. Masih menyebut-nyebut namanya. Dengan nada yang tulus. Cih. Semua hadiah yang dia berikan padaku setelah menikah. Kubungkus dan kukirim ke badan amal. Villa ini, yang dulu kuanggap sebagai rumah, perlahan-lahan ku kendalikan. Dan sedikit barang bawaanku perlahan selesai dikemas. Para pelayan di rumah melihat adegan perpisahan ini. Agak khawatir. Mereka bertanya padaku. Beberapa kali, apa yang terjadi? Aku tersenyum. Dengan nada santai. Hanya bercerai. Nona, apakah sudah setuju? Aku tidak tahu. Tapi kupikir, saat ini, si Loreng, jika melihat surat cerai itu, pasti sangat senang. Bagaimanapun, hati dan matanya sekarang penuh dengan Fang Yuan. Keesokan harinya, Fang Yuan mengirim pesan lagi. Kali ini kamera tidak menyorot si Loreng, melainkan ayahnya. Melihat 3 orang di foto itu tertawa dan berbicara di meja makan. Dengan riang. Hatiku tidak bergejolak. Aku masih tidak membalas pesannya. Melainkan membuka buku alamat. Dan menghapus Fang Yuan, si Loreng, dan semua orang yang berhubungan dengan mereka. Hari keberangkatanku. Salju pertama turun. Kubawa semua buku harian yang kurapikan semalam dan surat cinta yang tidak terkirim. Ke halaman. Cahaya oranye menerangi wajahku. Dan juga membakar habis semua perasaan masa muda yang tercatat di sana. Aku mendongak. Melihat kepingan salju yang berjatuhan. Menghitung berapa lama lagi salju akan turun untuk menutupi abu ini. Saat sedang melamun. Gerbang yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Si Loreng yang sudah lama tidak kulihat kembali. Dengan langkah tergesa-gesa. Dia melihat sosok di tanah bersalju. Pertama masuk ke ruang tamu. Saat keluar lagi. Dia berhenti di sampingku. Melihat amplop merah muda pucat itu. Tanpa sadar dia teringat surat di pesta itu. Hati yang sudah lama marah itu. Akhirnya perlahan melunak. Aku sedang sibuk akhir-akhir ini. Tunggu beberapa hari lagi. Setelah aku selesai, mari kita mengobrol baik-baik, mengobrol tentang perceraian. Aku tersenyum. Mengangkat mata menatapnya dengan suara sangat tenang. Tidak usah mengobrol lagi. Hal yang paling kau inginkan. Sebenarnya sudah kuberikan sebulan yang lalu. Sesuatu? Sesuatu apa?
Michai hendak bertanya ketika ponselnya berdering beberapa kali. Dia mengklik dan melihat pesan-pesan itu. Alis dan matanya dipenuhi senyuman. Melihat ekspresinya, aku melemparkan beberapa surat cinta terakhir ke dalam api. Berdiri, tubuhku yang tinggi menghalangi tumpukan api yang menyala di belakangku. Michai membalas pesan. Surat cinta baru saja selesai terbakar. Dia juga lupa apa yang baru saja ingin dia tanyakan. Dia secara pribadi mengantarnya ke pintu. Membukakan pintu mobil untuknya. Embusan angin dingin bertiup. Michai melihat pakaianku yang tipis. Berbicara dengan lembut. Kamu kembali dulu. Jangan kedinginan. Namun aku bersikeras untuk tetap di pintu mengantarnya. Melalui jendela mobil, Michai melihatku mengangkat tangan dan melambai dalam hati. Mengatakan sesuatu. Dia tidak mendengar dengan jelas. Namun kurang lebih hanya berhati-hati di jalan. Nasihat semacam ini dalam 3 tahun terakhir. Dia sudah mendengarnya berkali-kali. Jadi tidak terlalu dipedulikannya. Setelah kendaraan dinyalakan, dengan cepat menghilang dari pandangan. Aku berdiri sendirian di salju untuk waktu yang lama. Baru kembali ke kamar tidur. Mengenakan jaket. Menyeret koper menuruni tangga. Salju turun di bawah bulan. Butiran mantel jatuh di kepalaku. Dari kejauhan. Namun tampak seperti rambut putih. Taksi berhenti di depan villa. Sebelum masuk ke mobil, aku menoleh ke belakang untuk melihatnya sekali lagi. Dan mengucapkan kata-kata yang tak terucapkan itu. Aku mengulanginya sekali lagi. Selamat tinggal selamanya. Jinwei, selamat tinggal selamanya. Michai mengendarai mobil langsung ke rumah Fang Yuan. Tadi malam, dia merengek. Ingin melihat foto-foto masa kecilnya. Itulah mengapa dia secara khusus kembali ke sana. Kulai membawa tas berat. Ketika dia berjalan ke pintu lift, dia berpapasan dengan seorang wanita asing. Dari orang ini, dia mencium aroma parfum yang familiar dan samar. Itu adalah parfum favorit Fang Yuan. Orang ini baru saja keluar dari rumahnya. Apakah dia teman? Michai merasakan sedikit keraguan di hatinya. Tetapi lift segera turun. Dia tidak terlalu memikirkannya. Dan menekan tombol lantai 7. Begitu dia melihatnya, wajah Fang Yuan menunjukkan senyum cerah. Keduanya membolak-balik album foto. Sambil mengenang masa lalu. Ketika mereka membicarakan masa kecil, Michai dengan cepat melupakan hal-hal lain. Menjelang siang, keluarga Fang datang ke rumah Fang Yuan. Michai, selama ini aku dan bibimu selalu sibuk bekerja. Jika bukan karena kamu yang merawatnya. Fang Yuan. Dia tidak tahu akan menjadi gila seperti apa. Kami yang harus berterima kasih padamu. Fang Yuan berjalan ke sisi Michai. Tepat ketika dia hendak meraih tangannya, ibunya Fang menariknya kembali. Sekarang kalian sudah dewasa. Kamu juga sudah berkeluarga. Fang Yuan masih belum dewasa. Selalu mengganggumu. Jangan tersinggung. Kami akan mendidiknya dengan baik. Agar dia tidak merepotkanmu lagi di kemudian hari. Suasana di ruang tamu langsung membeku. Michai mengerti maksud tersembunyi dari kata-kata itu. Napanya menjadi tidak teratur. Sesaat. Kemudian dengan cepat kembali normal. Senyum di bibirnya juga menghilang. Hanya tersisa kekakuan dan kebapakan. Ekspresi Fang Yuan juga ikut berubah. Tapi dia pura-pura tidak mengerti. Apa yang ibu katakan? Sambil tersenyum menatap Michai. Mencoba mengalihkan topik pembicaraan. Sudah. Aku dan Michai tumbuh bersama. Kenapa repot atau tidak? Dia juga sudah janji. Mau mengantarku pulang. Dialah Michai yang mengangkat kepalanya. Baru saja akan menjawab, bertatapan dengan kedua orang tua yang tatapannya penuh arti. Kata-kata yang berputar di antara bibir dan giginya berubah makna menjadi sudah beres. Tapi tadi sekretarisku bilang ada urusan di kantor. Karena paman dan bibi sudah datang. Aku tidak akan mengganggu lagi. Selesai berbicara. Dia tidak lagi berlama-lama. Berbalik dan pergi.
Baru beberapa langkah keluar ruang tamu, Ibu Fang memanggilnya. Menyerahkan album foto itu. Michai, dulu Fang Yuan bersalah padamu. Tapi saat itu dia masih muda. Belum mengerti. Ketulusan itu sangat berharga. Jangan dimasukkan ke hati. Melihat senior yang sejak kecil melihatnya tumbuh dewasa ini. Dengan wajah penuh permintaan maaf. Michai menggelengkan kepalanya pelan. Bibi, masa lalu itu, aku sudah melupakannya. Tidak akan membenci Fang Yuan. Anda tenang saja. Ibu Mi menghela napas. Tatapannya padanya dipenuhi penyesalan. Fang Yuan tidak punya keberuntungan. Juga tidak ada takdir di antara kalian untuk menjadi suami istri. Ibumu bilang pria yang kamu nikahi kemudian sangat berbakti. Juga sangat pengertian. Hubunganmu juga sangat baik dengannya. Kamu harus menghargainya dengan baik. Dialah yang pantas kamu perlakukan dengan sepenuh hati. Orang yang akan menua bersamamu. Michai tahu niat Ibu Fang baik. Dia juga mengerti kisah dirinya dan Fang Yuan. Sejak pernikahan itu, dia bertaruh dengan menikahi orang lain dan semuanya berakhir. Dalam 3 tahun ini, dia juga mencoba melupakan masa lalu dan menjalani hari-hari dengan baik bersamaku. Tetapi bagaimanapun juga dia mencintai seseorang selama 18 tahun. Bagaimana mungkin dia bisa melepaskannya begitu saja? Jadi ketika Fang Yuan kembali ke negara itu, dan berulang kali mengganggunya, dia akhirnya luluh. Bahkan jika tidak bisa menjadi kekasih, setidaknya masih ada persahabatan. Bagaimanapun juga, itu masih ada. Dengan pikiran ini, dia membiarkan dirinya pergi ke sisinya lagi dan lagi. Sejujurnya, setiap kali Fang Yuan menangis dan mengatakan bahwa dia masih mencintainya, hatinya tersentuh. Tetapi momen-momen itu seperti riak yang tertiup angin di atas batu. Dengan cepat menghilang tanpa jejak. Dia selalu teringat saat akan jatuh. Bahwa aku adalah suaminya. Berkali-kali, dia seperti jatuh ke dalam labirin. Tidak dapat menemukan jalan keluar. Sampai mendengar kata-kata ini, dia seperti tersadar. Dan perlahan-lahan terbangun. Teringat sosoknya yang pergi di tengah salju tebal di pagi hari. Kehangatan muncul di hati Michai. Dia membungkuk dalam-dalam kepada Fang Mu. Dengan suara yang sangat tulus. Terima kasih. Terima kasih telah memberitahuku. Ini, aku mengerti. Setelah meninggalkan rumahnya, Michai kembali ke rumah tua. Ni memanggilnya ke kamar. Dengan nada yang jarang terdengar serius. Dulu saat kau baru menikah, aku merasa keluarga Yunmu tidak pantas untukmu. Jadi aku punya beberapa pendapat tentangnya. Tetapi dalam 3 tahun ini, melihatnya sangat peduli padamu dan menata rumah dengan rapi. Kami juga merawatmu dengan baik. Aku juga perlahan-lahan melepaskan kekhawatiran itu. Usianmu juga tidak muda lagi. Ada beberapa hal yang tidak ingin aku katakan lagi. Biarkan masa lalu berlalu. Jangan terus terpaku pada itu. Seleramu bagus. Memilih suami yang baik. Saatnya untuk menetap. Dan jalani hidupmu dengan baik. Pernikahan tidak seperti cinta. Ini adalah semangkuk bubur yang dimasak perlahan. Memperhatikan aliran air yang panjang dan stabil. Kamu dan Yunmo tidak punya banyak perasaan sebelum menikah. Dan fondasinya masih sangat muda. Banyak hal harus dikomunikasikan tepat waktu. Agar tidak tertekan di hati dan menumpuk menjadi kesalahpahaman. Apakah kamu mengerti? Nietzsche tidak menyangka bahwa ibunya, yang biasanya pendiam, akan dengan sabar mengatakan hal-hal sepele ini kepadanya. Tapi dia tahu bahwa apa yang dikatakan ibunya benar. Dia menundukkan kepalanya dengan hormat. Anda benar. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Ibu Mi sangat senang. Mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah kotak dan mendorongnya ke depan. Ini ketika saya menikah. Giok yang diberikan nenekmu padaku. Bawakan untuk Yunmo. Lusa adalah ulang tahun ayahmu. Ingatlah untuk membawanya kembali. Mari kita sekeluarga makan malam bersama. Nietzsche membuka kotak itu.
Melihat liontin giok es di dalamnya, dia tertegun sejenak. Moti? Dia teringat 3 tahun lalu. Pernikahan yang menimbulkan banyak badai. Fang Yuan mengumumkan melalui telepon dan di depan semua orang bahwa dia akan membatalkannya. Setelah pernikahan, kerabat dan teman dari kedua keluarga mengubah wajah mereka. Dan segera pergi. Dia berdiri sendirian di tengah panggung. Dengan hati yang mati, dia mengambil mikrofon. Dan melepaskan semua emosi yang telah lama terpendam di hatinya. Apa yang dia katakan secara spesifik? Sebenarnya dia sendiri juga tidak tahu. Sampai aku berdiri. Didorong ke belakang panggung oleh beberapa saudara perempuannya yang tidak sabar. Dan kembali ke pandanganku. Dia baru sadar lagu pernikahan dimainkan. Mengingat aku mengenakan setelan jas yang lebar. Selangkah demi selangkah dengan tegas berjalan ke sisinya. Dan bersamanya menerima puluhan ribu pasang mata orang yang menonton pertunjukan. Tanpa rasa takut, juga tidak akan mundur. Mungkin karena keteguhan saya ini, hati Nica yang mati. Menumbuhkan sedikit keberanian untuk melakukan segala cara. Meskipun dia belum tahu nama mempelai prianya. Tapi dia sudah bertekad. Untuk memperlakukan dengan baik orang yang memasangkan cincin padanya seumur hidupnya. Dan tidak akan mengecewakan saat-saat tergelap dalam hidupnya. Aku mengulurkan tangan kamuflase kepadanya. Dan memasukkan kotak berisi giok ke dalam laci dashboard. Sebelum menutup laci, dia melihat dokumen itu dengan saksama. Berpikir kapan ini dimasukkan? Dia memutar otaknya tetapi tidak menemukan petunjuk apapun. Ketika dia hendak mengeluarkannya untuk melihatnya, dia menerima telepon dari Fang Yuan. Kamuflase. Orang tuaku sudah pergi. Temanku bilang ingin keluar untuk menolak. Apakah kamu sudah selesai dengan kesibukanmu? Apakah kamu ingin ikut bersenang-senang? Kali ini kamuflase tidak ragu. Dan langsung menolak. Nada bicara Fang Yuan langsung lesu. Ragu-ragu untuk bersiap membuka mulut. Dia mencari alasan untuk rapat dan menutup telepon. Dia mendorong laci. Dan pulang dengan mobil. Villa yang biasanya ramai hari ini sangat sunyi. Kamuflase melihat sekeliling. Dan menemukan bahwa ada banyak barang yang hilang di ruang tamu. Jepit rambut yang dia jatuhkan di meja kopi beberapa bulan lalu. Gelas air di meja makan. Bantal di sofa semuanya kubeli. Barang-barang kecil yang tidak penting diletakkan di masa lalu. Dia tidak akan memperhatikannya. Tapi entah kenapa. Kali ini dia dengan tajam menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Memanggil kepala pelayan. Bertanya, kenapa ada begitu banyak barang yang hilang di rumah? Tuan membuang semuanya. Setelah kepala pelayan tua menjawab dengan hormat. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ekspresinya. Dan berkata dengan ragu. Nona, apakah kamu benar-benar ingin menikah dengan Tuan bahkan di hari bersalju seperti ini? Aku tahu. Kamu pasti di rumah. Sudah berapa lama kamu tidak berkumpul dengan teman-temanmu? Ayo, ayo. Pergi minum bersama. Beberapa sahabatnya masuk sambil bergandengan tangan dan menarik kamuflase. Tanpa basa-basi, dia langsung berjalan keluar. Kata, pingsan, yang belum sempat dia ucapkan itu pun tenggelam dalam kehidupan. Meskipun niatnya minum. Tetapi beberapa sahabatnya ingat kondisi fisik Micai. Jadi mereka hanya berani memberinya beberapa gelas air putih. Dia melihat beberapa orang yang sedang bermain game minum 2 teguk. Lalu mengeluarkan ponselnya dan mencari kontakku. Dia menulis sebuah pesan. Apakah kamu keluar hari ini? Kemana? Jam berapa pulang? Kirim alamatnya ya. Nanti aku jemput, jalan licin karena salju. Hati-hati jalan. Jangan sampai jatuh, tombol kirim belum sempat dipencet. Tiba-tiba sahabatnya yang baru selesai menerima telepon berubah raut wajahnya. Dia langsung menarik Micai. Memanggil orang-orang yang ada di depan meja. Dengan nada yang sangat tergesa-gesa. Ayo, ayo. Pindah tempat. Ada keseruan baru. Melihat semua orang bingung dengan perkataannya yang tidak nyambung itu. Tetapi begitu mendengar ada keseruan, semua orang langsung bersemangat. Dan berdesakan masuk ke dalam mobil. Di sepanjang jalan,
Semua orang bertanya, mau kemana? Tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Sesekali melirik Michai. Tujuan mereka adalah sebuah bar yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Sesampainya di depan bar, sahabatnya ini mendorong Michai ke paling depan. Lalu mengatakan hal-hal aneh. Michai, aku sudah lama mendengar desas-desus tentang beberapa hal. Sebenarnya aku sudah sangat ingin memberitahumu. Nanti kalau kamu melihat sesuatu, jangan salahkan aku. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Mereka semua adalah sahabat dekat yang tumbuh bersama. Mendengar dia berbicara dengan nada yang begitu serius, senyum di wajah Michai perlahan menghilang. Dia melihat pintu masuk yang sudah dekat. Dengan ragu dia mengangkat tangannya. Begitu pintu bar terbuka, pemandangan di dalamnya terlihat jelas dengan lampu warna-warni dan hiruk-pikuknya. Semua orang tenggelam dalam musik DJ yang memekakan telinga. Lampu sorot putih menyoroti sepasang kekasih yang sedang berciuman mesra di tengah panggung. Meskipun ada jarak, tetapi Michai tetap bisa melihat Fang Yuan dalam sekejap. Dia memeluk seorang wanita cantik dengan wajah penuh semangat. Wajahnya memerah. Melihat ke belakang wanita itu, berhenti dan mengamati. Sangat berbeda dari tuan muda dari keluarga kaya yang biasanya suka bersenang-senang. Seperti dua orang yang berbeda, 7 atau 8 orang yang berdiri di pintu terdiam. Keheningan ini berbanding terbalik dengan sorak-sorai yang semakin riuh di aula. Ya ampun, mereka langsung bermain besar, sudah berciuman setengah jam. Tidak kehabisan napas? Orang-orang itu pacaran dan perasaannya dalam. Berciuman? Kenapa kamu iri? Jangan bilang begitu. Fang Yuan sudah berpacaran dengan pacarnya selama setengah tahun. Belum berciuman? Menurut kalian, berapa lama mereka akan berciuman? Apakah akan melebihi Michai? Kamu memikirkan Michai. Sudahlah. Kamu hanya bermain-main saja. Lihatlah, Michai sudah dicampakkan selama 3 tahun. Sekarang setelah minatnya datang. Bukankah mereka masih bertengkar seperti anjing? Mendengar teman Fang Yuan berbicara tanpa henti. Mendengar para sahabat, amarahnya langsung membara. Datang dan kumpulkan keberanian. Bangkit dan menerobos kerumunan. Seseorang pergi untuk mematikan musik. Seseorang pergi untuk menyalakan lampu. Semua orang melompat ke atas panggung. Memisahkan dua orang yang sedang dimabuk asmara. Perubahan mendadak ini merusak suasana hangat di tempat itu. Fang Yuan yang tersadar. Melihat orang-orang yang tiba-tiba datang. Wajahnya menjadi sangat jelek. Seolah-olah melihat sekeliling. Tidak melihat Michai. Dia sedikit lega. Menatap orang-orang yang tidak punya niat baik ini dengan wajah dingin. Bagaimana kalian tahu tempat ini? Aku tidak mengundang kalian. Kenapa kalian datang? Beberapa orang sedang marah. Mendengar kata-kata ini, langsung bertengkar dengannya. Hanya sebuah bar. Kamu bisa datang. Tidak bisakah kami datang? Perlu undanganmu? Bagaimana bisa membawa pacar baru ke sini untuk berbulan madu? Takut kami melihatnya? Lalu mengadu, ya kan? Fang Yuan tidak ingin kehilangan muka di depan teman dan pacarnya. Dengan panas hati dia membantah. Kembali? Takut padaku? Takut apa? Aku hanya berpacaran. Masih takut tahu? Dia seorang wanita bersuami masih ikut campur kebebasan cinta mantan pacarnya. Begitu kata-kata ini keluar, beberapa sahabat bertepuk tangan. Melihat ekspresi mereka yang tidak marah dan kembali ke sekolah. Hati Fang Yuan menjadi jelas. Dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Hendak bertanya dengan jelas. Beberapa sahabat malah berbicara lebih dulu. Berpura-pura menjadi pria yang tergila-gila yang masih mencintai begitu lama. Sekarang ekor rubahnya keluar dan tidak berakting lagi. Fang Yuan. Kamu sudah berkencan dengan wanita lain selama setengah tahun. Mengapa kamu makan dari mangkuk dan melihat ke panci? Masih ingin menggoda kami? Mendengar ini, pacar Fang Yuan juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Wajahnya menjadi muram.
Fang Yuan tidak menyangka hari ini akan terjadi hal seperti ini. Dia tahu masalahnya akan menjadi besar. Dengan tekad bulat, dia berbicara tanpa berpikir. Bukankah dia yang dengan sukarela mengejarku dan memohon untuk balikan? Aku sangat muak padanya. Bagaimana bisa aku mengganggunya? Dia seperti anjing pengganggu. Menempel padaku dan tidak bisa diusir. 3 tahun lalu aku sudah bosan. Dan sengaja melarikan diri dari pernikahan. Dan tidak ada hubungannya dengan negara Chu. Sekarang aku hanya menyukai pacarku. Ini semua adalah isi hatimu. Ya kan? Menghadapi pertanyaan tajam dari beberapa orang, Fang Yuan juga tidak ingin menunjukkan rasa takut. Dia mengangkat lehernya. Seperti singa yang sombong. Tentu saja. Bahkan jika sendiri datang, aku akan mengatakannya tanpa ada yang kurang. Sejujurnya, dengan jaminan ini, tidak ada lagi yang berbicara. Beberapa sahabat diam-diam mundur beberapa langkah. Membuka jalan. Melihat gerakan seragam mereka. Kelopak mata kanan Fang Yuan tiba-tiba berkedut. Dia menoleh untuk melihat sosok familiar yang berdiri di pintu. Hati yang semula gelisah langsung menjadi dingin. Hati mereka yang menonton keseruan di bawah panggung juga menoleh bersamanya. Hari ini, 3 tahun kemudian, kamuflase sekali lagi menjadi fokus perhatian semua orang. Tapi ekspresinya secara tak terduga tidak menunjukkan apa-apa. Kemarahan yang dibayangkan orang lain. Kekecewaan. Rasa sakit. Tidak ada sedikit pun emosi memalukan yang terungkap. Yang ada hanyalah kelegaan setelah ribuan layar berlalu dengan tenang dan tirai. Ketenangan runtuh. Terpisah dari kerumunan yang luas. Dia menatap pria di atas panggung yang wajahnya menjadi pucat. Pria yang dia cintai selama bertahun-tahun. Tetapi selalu tidak bisa dia dapatkan. Pengantin pria yang meninggalkannya sendirian di lokasi pernikahan. Tiba-tiba menjadi sangat asing saat ini. Sepertinya ini pertama kalinya dia bertemu dengannya. Tapi dia jelas mengenalnya. 18 tahun. Aku mendengarkan semuanya kata demi kata. Terima kasih karena tidak terus berbohong padaku. Akhirnya mengatakan yang sebenarnya padaku. Fang Yuan di tengah banyak bisikan. Suara kamuflase itu damai dan acuh tak acuh. Tidak seperti konfrontasi. Itu lebih seperti membicarakan cuaca hari ini. Beberapa saudara perempuan di atas panggung menatapnya seperti ini. Tiba-tiba teringat adegan ketika saya pertama kali muncul di hadapan mereka 3 tahun lalu. Ekspresi yang persis sama seperti sekarang. Nada bicara yang sama, kata-kata yang sama. Saat ini saya berstatus lajang. Jika Anda tidak keberatan, saya bisa menjadi pengantin priamu. Kamuflase dengan tenang memberitahu seluruh penonton kalimat ini. Setelah itu, Nichai menunduk dan sudut mulutnya tersenyum tipis. Dia juga memikirkanku. Sampai saat ini, akhirnya dia mengerti. Di bawah tekanan seperti apa hari itu. Dia berdiri di sisinya. Sangat hati-hati. Orang yang pendiam. Dia bisa mencapai titik ini untuknya. Namun dia butuh 3 tahun untuk melihat dengan jelas cinta saya yang agung dan membara itu. Untungnya semuanya belum terlambat. Nichai tidak lagi membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak berharga ini. Dia berbalik. Pergi tanpa menoleh ke belakang. Dengan langkah yang mantap dan tak tergoyahkan. Setelah kembali ke mobil, Nichai menyalakan ponselnya. Dan mengirim pesan yang belum sempat dia kirim. Terdengar suara, ding dong. Dia pikir aku langsung membalas pesannya. Dia menunduk, di tengah warna putih dan hijau. Tanda seru merah itu sangat mencolok. Dia melihat pemberitahuan verifikasi pertemanan di bawahnya. Dan berkedip beberapa kali dengan cepat. Catatan di tengah layar. Dan foto profil di sebelah kiri semuanya sudah benar. Itu aku sendiri. Tapi mengapa aku tiba-tiba memblokir dan menghapusnya tanpa alasan? Nichai tidak mengerti. Dia mengirim beberapa pesan lagi. Tetap dalam keadaan diblokir. Hatinya yang seperti air mati. Danau yang tenang itu beriak dengan riak yang tak terhitung jumlahnya. Nalar mengatakan kepadanya bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Tetapi emosi berusaha keras untuk menekan nalar, mencoba membuatnya tenang dengan alasan lain.
Pagi ini aku masih mengantarnya pergi seperti biasa. Wajahnya juga terlihat normal. Bahkan melambai dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Mungkin hanya salah klik. Nichai berusaha keras untuk membangun mentalnya. Tetapi kecepatan mobil yang melaju kencang. Dengan menginjak pedal gas sampai habis. Mengkhianati hatinya yang panik. Dia menerobos 10 lampu merah. Baru sampai di rumah sebelum gelap. Rumah itu tidak berbeda dengan saat dia pergi. Masih sepi. Sepi tidak seperti rumah yang dulu. Dia melihat lampu dapur menyala. Mengira aku sedang memasak sup penghilang mabuk di dalam. Dan langsung bergegas masuk. Memang ada sup yang sedang dimasak di atas kompor. Tetapi pengasuh yang menjaganya. Melihatnya, dia segera memberi hormat. Dengan tergesa-gesa menuangkan semangkuk sup. Dan memberikannya, Nichai tidak minum alkohol. Tetapi sedikit menyesap sup panas itu, rasanya tidak seperti yang biasa dia minum. Nichai mengerutkan kening. Bukankah sup penghilang mabuk itu dibuat oleh Tuan? Mata jernih pengasuh kecil itu. Mata Moti terbelalak sebesar-besarnya. Dengan panik dia meminta maaf. Ya. Maaf. Nona dan Tuan mengajari saya cara membuat sup sebelum mereka pindah. Tapi aku tidak mencatatnya. Tunggu sebentar. Aku akan segera memasakkan sup untukmu. Dalam kalimat ini, Nichai hanya mendengar 4 kata sebelum pindah. Jantungnya yang berdebar kencang. Langsung jatuh ke jurang yang dingin. Kapan Dewa pindah? Setelah Anda keluar pagi ini. Ruang tamu. Kamar tidur. Ruang kerja. Kamar mandi. Setiap sudut rumah. Nichai telah mencari di mana-mana. Namun tetap tidak menemukan jejakku. Kepala pelayan tua yang datang setelah mendengar suara itu. Melihat penampilannya yang panik dan bingung. Akhirnya bisa menanyakan keraguan yang selama ini mengganjal di hatinya. Nona, mengapa Anda setuju untuk bercerai dengan Tuan? Perceraian, mendengar 2 kata ini. Nichai hanya merasakan pusing yang hebat. Dia tidak pernah mendengarku menyebutkan hal ini. Mengapa semua orang yakin bahwa dia yang ingin bercerai? Dia berusaha keras mengingat apa yang terjadi selama ini di benaknya. Berusaha mencari petunjuk. Di kedai kopi. Tingkah laku aneh Jiang Mona. Tiket pesawat yang tidak sempat dia perhatikan dengan seksama. Kata-kataku yang tidak jelas yang kuucapkan pagi ini. Barang yang dia inginkan sudah kuberikan padanya. Mengingat kalimat yang tidak sempat. Dia tanyakan dengan jelas. Nichai semakin panik. Dia menyuruh sekretarisnya untuk mencari tahu keberadaanku. Sambil mengemudi sendiri untuk mencarinya. Pertama pergi ke rumah tua tempatku tinggal sebelum menikah. Tetapi hanya melihat pintu dan jendela yang tertutup. Tetangga sekitar memberitahunya. Aku kembali kemarin. Dan membuang banyak barang. Seolah-olah akan pergi jauh. Detik berikutnya, pesan dari sekretaris masuk. Tuan Mi, saya menemukan bahwa Tuan membeli tiket ke San Francisco setengah bulan yang lalu. Berangkat pagi ini, seharusnya sudah sampai sekarang. Ternyata aku tidak akan pindah. Tetapi memutuskan untuk pergi ke luar negeri. Setelah menyadari hal ini, Nietzsche merasakan hawa dingin di hatinya. Dia tidak mengerti. Mengapa aku tiba-tiba punya pikiran untuk bercerai? Dan pergi tanpa tanda-tanda. Menjadi suaminya? Berdiri di sisinya? Bukankah itu yang selalu kuharapkan? Setelah meminta sekretaris memesan tiket ke Amerika Serikat, Nietzsche kembali ke mobil. Dia tidak menyetir. Bersandar di kursi dan melihat layar obrolan yang diblokir dengan linglung. Ponsel yang belum diisi daya selama sehari mengeluarkan peringatan baterai lemah. Dia membuka laci. Ingin mengambil kabel pengisi daya. Melewati berkas itu. Kali ini, dia akhirnya membuka berkas yang sudah disimpan selama sebulan. Perjanjian perceraian yang bisa dilihat sekilas. Setelah 4 kata itu, tangan Nietzsche tidak bisa menahan diri untuk gemetar beberapa kali. Tetapi dia tetap tenang dan membalik halaman demi halaman. Sampai halaman terakhir melihat namanya yang ditandatangani sendiri di atasnya.
Seluruh tubuhnya tertegun. Mengapa tanda tangannya muncul di perjanjian perceraian? Mengapa dia sama sekali tidak ingat menandatanganinya? Otak Nietzsche berputar dengan cepat. Mencoba menghubungkan semua detail yang telah dia abaikan dan lupakan. Orang yang membuat perjanjian ini adalah aku. Dan satu-satunya saat aku memintanya menandatangani adalah suatu sore sebulan yang lalu. Saat itu aku berkata akan mengirim hadiah. Tidak sempat melihat. Setelah menandatangani, aku langsung pergi. Aku menjatuhkan perjanjian ini di mobilnya. Dan sudah berkali-kali mengingatkannya untuk memeriksanya selama sebulan penuh. Perjanjian itu sudah berlaku. Tetapi dia bahkan tidak pernah membuka belasan lembar kertas ringan itu. Di tangan Nietzsche terasa berat seperti ribuan jun. Hingga saat ini, dia akhirnya mengerti. Mengapa aku pergi? Aku merasakan hatinya yang goyah dalam pernikahan ini. Aku pikir dia akan kembali ke Fang Yuan. Akan menceraikanku. Jadi aku memilih untuk pergi selangkah lebih dulu. Dan benda yang dianggap sebagai hadiah itu. Ini adalah perjanjian perceraian. Saya memutuskan untuk mengembalikan kebebasannya dan mengabulkannya. Hati yang selama bertahun-tahun tidak bisa kulepaskan mendarat di San Francisco. Saat itu kebetulan sore hari di sana. Saya di luar gerbang kedatangan. Bertemu dengan guru yang sudah lama tidak saya lihat, Liu Ruyan. Saat saya tahun keempat kuliah. Guru mengundurkan diri dari Universitas V dan memulai bisnisnya sendiri. Setelah 3 tahun berusaha, berhasil mendapatkan pijakan di Silicon Valley. Saya secara resmi menerima tawaran pekerjaannya. Jadi saya memutuskan untuk pergi ke luar negeri. Wanita luar biasa yang baru berusia 30-an ini. Di sekolah pun sudah akrab dengan para siswa. Sekarang setelah memasuki masyarakat, dia semakin tidak sombong. Begitu melihat saya, dia langsung melambai dengan ramah. Yumo. Lama tidak bertemu. Saya mendorong koper saya mendekat. Wajah saya juga tersenyum. Guru Liu. Lama tidak bertemu. Saya sudah mengundurkan diri. Kenapa masih memanggil saya guru? Jika kamu tidak keberatan, panggil saja aku Karuyan di kemudian hari. Temperamennya yang lembut dan ceria ini membuat saya yang belum terbiasa dengan suasana negeri asing ini merasa sangat hangat. Saya juga tidak terus bersikap sungkan. Langsung memanggil, Kak. Liu Ruyan tersenyum dan menjawab. Sambil menarik saya berjalan pulang. Di jalan, kami berdua membicarakan banyak hal di masa lalu. Dari hal-hal lucu di kelas hingga perpisahan. Kami berdua merasa sangat emosional. Yumo, 6 bulan lalu. Kamu lulus S2. Saya mengundangmu ke Amerika. Kamu tidak setuju saat itu. Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Mataku membeku sesaat. Lalu segera kembali seperti biasa. Berpikir selama beberapa detik. Berpikir dengan hati-hati sebelum berbicara. Saat itu saya juga belum memikirkan apa yang ingin saya lakukan. Dan karena alasan keluarga, saya tidak ingin pergi ke luar negeri. Jadi saya tidak menyetujuimu. Tapi sekarang saya sudah mengerti. Karena saya tidak tahu kemana jalan ini akan membawa. Kalau begitu, mari kita coba dulu. Mungkin saja saat berjalan, kamu akan menemukan cita-cita baru. Liu Ruyan juga pernah mengalaminya. Tahu bahwa anak muda yang baru lulus kuliah pada awalnya bingung. Karena itu, dia sangat memahami perasaanku saat ini. Dan menghiburku beberapa kata. Hidup ini memang berjalan selangkah demi selangkah. Lihat saja aku yang menjadi dosen selama beberapa tahun di universitas. Baru kemudian menyadari bahwa aku tidak cocok dengan kehidupan di Menara Gading. Baru kemudian memutuskan untuk keluar dan melihat dunia. Kamu masih sangat muda. Kebingungan itu wajar. Tetapi selama kamu berani mengambil langkah ini, aku yakin kamu pasti bisa menemukan tujuan hidupmu. Ada Liu Ruyan. Contoh nyata ini ada. Aku merasa seperti telah menelan pil penenang. Dan menjadi lebih tenang. Setelah memarkir mobil, Liu Ruyan membawaku kembali ke apartemen 2 kamar. Standar yang biasa ku dengar. Menghadap selatan. Sinar matahari yang cukup. Ada supermarket di bawah. Melihat kamar yang sudah dibersihkan dengan rapi.
Aku hanya merasa sebagian besar kelelahanku menghilang. Liu Ruyan menarikku berkeliling. Kemudian memberitahuku beberapa hal yang perlu diperhatikan secara detail. Lalu mengajakku makan. Setelah makan, kami berdua pergi ke supermarket. Membeli beberapa perlengkapan sehari-hari. Setelah diantar ke rumah, Liu Ruyan tidak menggangguku lagi. Setelah meninggalkan alamatku, lalu pergi dulu. Aku mandi. Berbaring di tempat tidur melihat langit di luar jendela yang berangsur-angsur menjadi gelap. Tiba-tiba muncul perasaan tidak nyata. Kemarin saat ini, aku masih mengenakan pakaian rumah di villa di Jingbei. Melihat sumpah belajar di luar jendela. Hari ini aku sudah terbang ke kota lain di seberang lautan. Memulai kehidupan mandiri dan sendirian. Kamar itu sangat sunyi. Aku melamun, dan segera tertidur. Aku bermimpi. Dalam mimpi, aku duduk di lokasi pernikahan Michai. Dan kali ini Fang Yuan tidak melarikan diri dan menikahinya. Aku menyaksikan sendiri mereka bertukar cincin. Dan mengucapkan janji untuk saling menjaga seumur hidup. Aku berada di tengah kerumunan orang yang memberi restu dan berciuman di lapangan yang luas. Kembali ke kampus yang sunyi senyap. Dan belajar dengan giat. Setelah 3 tahun lulus, aku terbang ke Amerika Serikat, memulai kehidupan baru, dan tidak pernah kembali lagi. Dan dalam hidup yang singkat ini, satu-satunya persimpanganku dengan Michai adalah 4 tahun di ranjang tembaga itu. Setelah itu, jalan masing-masing, arah masing-masing. Aku tetaplah orang asing sesama pria yang tidak bisa dia ingat namanya. Mungkin adegan dalam mimpi itu terlalu nyata. Setelah bangun keesokan harinya, aku merasa sedikit linglung dan tidak bisa membedakan antara kenyataan dan mimpi. Aku duduk di sofa untuk waktu yang lama. Sampai panggilan telepon dari Liu Ruyan pada siang hari. Benar-benar membangunkanku. Yunmo sudah bangun? Aku di bawah rumahmu, ayo makan siang bersama. Aku menemukan mobil Liu Ruyan di tempat parkir. Aku membuka pintu penumpang depan. Dan membungkuk. Samar-samar melihat ada seseorang duduk di kursi belakang karena sopan santun. Aku tidak melihat dengan seksama. Berpikir untuk menunggu Liu Ruyan memperkenalkan diri dan duduk, lalu memasang sabuk pengaman. Orang di sebelahku tidak berbicara. Tetapi sebuah suara yang familiar datang dari kursi belakang. Apakah kamu istirahat dengan baik? Mendengar suara yang familiar ini, aku tiba-tiba mengangkat kepalaku. Melalui kaca spion, aku melihat wajah yang familiar. Itu Michai? Sehari tidak bertemu dengannya, dia terlihat sangat lelah. Seperti sudah lama tidak beristirahat. Tetapi mata yang menatapku itu terlihat jernih dan tegas. Seketika banyak kata memenuhi tenggorokanku. Tetapi aku tidak tahu apa yang harus kutanyakan. Akhirnya aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Suasana di dalam mobil menjadi hening. 1 menit kemudian, Liu Ruyan baru menyadari. Ada yang tidak beres dengan suasananya. Bantu meredakan suasana. Yunmo, ini teman sekelasmu, Michai. Apa kau tidak mengenalinya? Dia baru saja mendarat di bandara ketika aku meneleponnya dan mengatakan ingin menolak. Aku berpikir kalian adalah teman sekelas, jadi aku mengajak kalian makan bersama. Kau tidak keberatan, kan? Aku keberatan. Tetapi di depan Liu Ruyan yang tidak tahu apa-apa tentang mereka. Aku harus tetap tenang. Jadi aku hanya bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Memaksakan senyum. Menjawabnya, Kak Ruyan. Terserah kau saja. Aku hanya belum menyesuaikan diri dengan perbedaan waktu. Jadi agak pusing. Liu Ruyan tersenyum dan mengangguk. Memberi isyarat agar aku pelan-pelan saja. Lalu mulai berbicara dengan Michai di kursi belakang. Michai? Apa kau baik-baik saja? Apa kau ingin kembali beristirahat dulu dan kita berkumpul nanti? Michai sudah hampir 30 jam tidak tidur. Tetapi dia tahu sekarang bukan waktunya untuk beristirahat. Jadi dia menggelengkan kepalanya dengan pelan. Tidak perlu? Kalau begitu,
Mari kita makan dulu. Aku sudah memesan restorannya. Kalian berdua sepertinya jarang berinteraksi saat sekolah dulu, ya. Tidak menyangka setelah lulus masih memiliki takdir yang sama. Bisa bertemu secara kebetulan di San Francisco? Meskipun aku menundukkan kepala. Aku bisa merasakan tatapan membara dari belakang. Aku tahu Michai datang ke sini. Itu untuk mencariku. Kau adalah pemimpin perusahaan. Tumbuh besar dikelilingi bunga dan tepuk tangan. Seorang putri surga yang tiba-tiba diceraikan oleh orang biasa sepertiku yang tidak terkenal. Pasti merasa tidak rela, kan? Aku menutup mata. Memijat pelipis. Berusaha membuat otakku bekerja. Untuk menghadapi adegan yang mungkin terjadi selanjutnya. Sementara percakapan antara mereka berdua masih berlanjut. Tidak bisa dibilang kebetulan. Aku datang ke San Francisco karena ada urusan penting yang harus diselesaikan. Jadi bertemu dengan Yunmo adalah kejadian yang pasti. Dari nadanya, sepertinya dia sangat akrab denganku. Lihat penampilanku. Dua orang tampak tidak mengenal hubungan yang kacau ini lagi. Membuat Liu Ruyan sedikit berantakan. Jadi, kamu datang mencari Yunmo. Apakah kita sering berhubungan dan akrab setelah lulus? Biasanya aku menjawab pertanyaan ini sebelum dia sempat berbicara. Mendengar dua kata ini, mata kamuflase memanjang. Dia sedikit mengerutkan bibirnya. Bagaimanapun juga, kita teman sekelas selama 4 tahun. Hubungan kita biasa saja sekarang. Mari kita sering berhubungan di masa depan. Dan perlahan-lahan akan menjadi akrab. Oh ya? Kamuflase. Apakah kamu punya pekerjaan di Amerika kali ini? Apakah kamu datang sendiri tanpa membawa keluarga? Kudengar kamu sudah menikah. Suamimu juga teman sekelas kita. Mendengar kata-kata ini, jantungku berdegup lebih cepat dan tanpa sadar mengepalkan tanganku. Setelah beberapa saat, aku mendengar suara serak dari kamuflase. Ya. Tapi belum lama ini dia mengajukan cerai padaku. Kedatanganku ke Amerika kali ini adalah untuk mengurus masalah ini. Liu Ruyan tidak menyangka gosip iseng. Sebenarnya menyentuh privasi orang lain. Seketika merasa sedikit canggung. Aku tidak ingin melanjutkan topik ini. Dan langsung mengalihkan pembicaraan. Kak Ruyan. Restoran barat atau restoran Cina yang kita pesan hari ini? Berapa lama lagi? Aku belum makan apapun sejak bangun hari ini. Aku agak lapar. Liu Ruyan sangat berterima kasih. Melirikku. Dengan cepat menyambung pembicaraan. Restoran barat masih beberapa ratus meter lagi, cepat lagi. Makanan ini berlangsung selama 1 jam. Selama itu Liu Ruyan menjadi penengah. Berkomunikasi dan bertukar pikiran antara kedua belah pihak. Melihatku menunduk dan makan. Nichai hanya bisa menelan masalah-masalah yang telah lama terpendam. Di tengah makan, perusahaan tiba-tiba mengalami masalah. Liu Ruyan buru-buru pergi menanganinya. Dan pergi lebih dulu. Dari makan bersama menjadi pasangan cerai. Suasana tegang langsung terasa di ruang sidang yang tidak adil ini. Setelah aku menghabiskan potongan steak terakhir, Nichai tepat waktu menyodorkan tisu kepadaku. Aku tidak menerimanya. Melainkan bangkit dan mengambil selembar tisu baru, dengan nada bicara. Tenang namun langsung ke intinya. Katakan saja semua yang ingin kau katakan sekarang. Tangan Nichai yang terulur. Berhenti sejenak. Menatap mataku. Meskipun baru sehari tidak bertemu. Tapi orang di depannya ini sangat berbeda dengan suami yang lembut dan sopan dalam ingatannya. Dia tidak tahu apakah aku yang berubah. Atau dia tidak pernah melihat diriku yang sebenarnya. Jika dipikir-pikir. 3 tahun. Sebagai suami istri, selain saat-saat intim di ranjang. Dia hampir tidak pernah menatap wajahku. Dia jarang memperhatikan perubahan emosiku. Aku seperti kolam air. Tenang dan tidak beriak. Berdiri dengan tenang di tempat yang bisa dia lihat saat menoleh ke belakang. Lama-kelamaan, dia perlahan lupa. Dari mana asal kolam ini? Dan mengapa kolam ini berdiam di sini? Tidak bergerak maju. Tepat ketika dia sudah terbiasa.
Kolam ini tiba-tiba mulai mengalir. Tak terhentikan menuju dirinya. Menuju tempat asing yang sulit dijangkau. Dia nyaris menyusul dan baru menyadari dengan terkejut bahwa kolam ini tidak setenang yang dia bayangkan. Dan tidak akan selamanya berhenti di tempatnya hanya karena keinginannya sendiri. Dan semua persepsi sebelumnya hanyalah prasangka kaku yang dia yakini sendiri. Tepatnya diriku yang baru dan belum pernah dia temui ini, Nichai tidak salah. Tetapi dia tahu alasan aku memilih bercerai. Pasti tidak bisa lepas dari dirinya. Oleh karena itu, di awal negosiasi, dia dengan tulus menyatakan permintaan maafnya kepadaku. Lin Mo, maaf. Dalam 3 tahun terakhir, aku belum menjalankan tanggung jawab sebagai istri dengan baik. Tidak bisa memberimu suasana keluarga yang normal. Mengabaikan semua pengorbananmu selama ini. Maaf. Aku tahu kata-kata yang dia ucapkan saat ini semuanya tulus. Tapi aku tidak tersentuh oleh permintaan maaf yang terlambat ini. Aku mengerti. Antara aku dan kamuflase itu salah sejak awal. Ditakdirkan untuk tidak memiliki hasil yang baik. Menginginkan seseorang yang sama sekali tidak mencintaimu. Dan membentuk keluarga bersamamu. Dengan sepenuh hati menghabiskan seluruh hidup. Ini awalnya adalah hal yang sulit dibayangkan. Apalagi orang ini tidak pernah melepaskan orang lain dari awal hingga akhir? Alasan mengapa aku mengajukan gugatan cerai hanyalah karena menyadari betapa naif dan konyolnya pikiranku 3 tahun lalu. Hanya ingin membuktikan bahwa aku hanya ingin keluar dari jalan yang salah. Tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab. Tidak ada hubungannya dengan suasana. Apalagi dengan pengorbanan. Jadi aku hanya menjawabnya dengan satu kalimat. Aku tidak membutuhkan permintaan maafmu. Selama kamu menyerahkan surat cerai itu, lalu kirimkan akta cerai itu untuk membalas dendam, itu sudah cukup. Nichai membeku di pesawat yang akan datang. Dia pikir semuanya masih ada kesempatan untuk berpikir sepanjang malam tentang bagaimana meminta maaf dan kembali. Tetapi sampai saat ini, dia baru menyadari betapa teguhnya tekadku. Melihat wajahku yang tenang. Seberkas kegembiraan melintas di matanya. Nadanya juga menjadi tergesa-gesa. Sui, kamu benar-benar ingin bercerai? Mengapa? Aku menatapnya dengan mantap. Kata demi kata dengan jelas. Dan terus terang, aku menikahimu karena aku menyukaimu. Aku ingin bercerai. Karena aku tidak menyukaimu lagi. Hanya itu saja. Setelah meninggalkan restoran, aku tidak pulang. Melainkan pergi mencari Liu Ruyan. Melihatku datang sendirian. Liu Ruyan. Seberkas keheranan melintas di wajahnya. Di mana kamuflase? Setelah kamu pergi. Dia juga pergi untuk mengurus urusannya. Aku berpikir bahwa aku akan segera mulai bekerja dalam 2 hari. Jadi aku datang untuk melihat situasinya terlebih dahulu. Liu Ruyan juga tidak banyak berpikir. Kebetulan pekerjaan di tangannya juga sudah selesai. Jadi dia dengan antusias mengajakku berkeliling perusahaan. Setelah pulang kerja, keduanya kemudian janjian untuk makan malam. Aku baru kembali ke apartemen. Aku membuka ponselku. Melihat sebuah pesan verifikasi. Dari Nichai. Mode. Aku teringat kata-katanya sebelum berpisah. Karena kamu sudah memutuskan untuk bercerai, maka aku akan menghormati keinginanmu. Akulah yang tidak pantas untukmu. Sayang telah mengecewakan hatimu. Maaf. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah pernikahan. Meskipun suami istri sudah berpisah. Bisakah kita tetap berteman? Teman? Antara aku dan Nichai, apakah ada perlunya untuk tetap berteman? Aku tidak bisa memikirkannya. Dalam bayanganku, mereka seharusnya berpisah baik-baik. Lalu tidak saling berhubungan lagi. Jadi aku tidak langsung menyetujui permintaan ini. Ketika aku hendak beristirahat pukul 10, baru kusadari Nichai mengirim pesan verifikasi lagi. Kali ini dengan catatan, ada beberapa klausul dalam perjanjian perceraian. Aku ingin berdiskusi denganmu. Berkaitan dengan masalah perceraian. Aku melihatnya melalui Nichai. Tidak berbicara omong kosong.
Langsung mengirimkan beberapa pasal yang perlu diubah yang sudah ditandai merah. Aku perhatikan dengan seksama dan baru menyadari. Dia mengubah pembagian harta yang semula menjadi pembagian yang sama. Dengan kata lain, setelah aku mendapatkan akta cerai, aku akan mendapatkan setengah dari kekayaan Michai. Rezeki nomplok. Tapi aku merasa sedikit gelisah. Jadi aku mengirim pesan suara. Mengenai pembagian harta ini. Sesuai dengan perjanjian semula saja. Kamu tidak perlu memberiku begitu banyak harta sesuai hukum perkawinan. Aku merasa tidak pantas menerimanya. Michai sepertinya sudah menduga. Dia akan mengatakan ini. Segera membalas pesan. Aku tahu kamu tidak setuju untuk menikah demi uang. Alasanku mengubah kontrak. Bukan untuk mengkompensasi kamu. Tapi karena itu adalah ketentuan hukum. Semua ini adalah hakmu. Kamu jangan terlalu banyak berpikir. Aku menjelaskan beberapa kalimat lagi. Tapi Mimi selalu menjawabku dengan alasan itu. Aku juga lelah. Tidak ingin menasihati lagi. Jadi aku membiarkannya. Waktu berlalu hari demi hari. Aku secara resmi memulai pekerjaan. Perlahan beradaptasi dengan kehidupan kantor. Sebulan kemudian, aku menerima surat cerai. Saham propertiku yang tak terhitung jumlahnya, dan aset lainnya. Melihat angka nol yang tak terhitung jumlahnya di kartu bank. Aku tidak tahu bagaimana menghadapinya. Jadi aku menyimpannya. Seolah tidak ada yang terjadi. Melanjutkan hidupku seperti biasa. Musim dingin yang membekukan telah berlalu. Musim semi tiba. Aku pergi bekerja seperti biasa. Begitu sampai di perusahaan, aku dipanggil ke kantor oleh Liu Ruyan untuk rapat. Isi rapat kali ini berpusat pada kerja sama proyek dengan beberapa perusahaan IT di dalam negeri. Dalam rapat akan dipilih seorang asisten. Untuk menemani Liu Ruyan kembali ke negara. Untuk membahas kerjasama. Pandangannya menyapu semua orang. Akhirnya berhenti padaku. Yunmo, kamu ikut denganku. Tiba-tiba dipanggil namanya. Aku sangat terkejut. Aku baru bekerja selama 1 kuartal. Seharusnya tidak mungkin memikul pekerjaan penting seperti ini. Tapi karena Liu Ruyan sudah memilihku, aku tidak bisa menolak. Setelah rapat bubar, 2 orang secara diam-diam tetap tinggal. Liu Ruyan juga tidak bertele-tele. Berbicara terus terang. Yunmo, kali ini kembali ke negara. Meskipun harus membahas detail dengan 4 perusahaan sekaligus. Tapi fokus kita harus pada kerjasama dengan grup Mi. Ketika kamu mendengar kata ini, aku samar-samar menebak sesuatu. Aku menatap Liu Ruyan dengan keraguan. Liu Ruyan mengangguk. Ragu sejenak. Masih memilih untuk terbuka. Setelah pertemuan kecil terakhir, Mimi diam-diam mengajakku bertemu lagi. Proyek kali ini adalah nada dasar yang ditetapkan di sana. Kamu dan dia. Dia sebenarnya sudah bercerita padaku. Menurutku itu privasi pribadimu. Jadi aku tidak pernah membahasnya. Tapi proyek ini sekarang berada di titik paling kritis. Untuk memastikan tidak ada kesalahan, aku ingin meminta bantuanmu. Menemaniku kembali ke negara untuk berpartisipasi dalam diskusi proyek ini. Meskipun ini agak lancang. Tapi kuharap kau bisa memahamiku. Sebenarnya aku tidak terlalu mengerti maksud Liu Ruyan. Aku, seorang karyawan baru di perusahaan. Tidak punya koneksi atau sumber daya penting untuk proyek sebesar ini. Apa gunanya membawaku? Hanya karena aku mantan suami Michai? Hanya itu kemungkinan yang bisa kupikirkan. Tapi Michai tidak menyukaiku. Setelah perceraian yang bersih dan cepat, kami tidak lagi berhubungan. Liu Ruyan. Mengapa kau merasa dia akan berkompromi demi aku? Untuk menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu. Aku mengatakan yang sebenarnya dengan jujur. Kak Ruyan, sebelumnya karena aku sudah bercerai. Aku pikir ini tidak penting. Jadi aku tidak memberitahumu. Tapi proyek ini sangat penting. Ada beberapa hal yang akan kukatakan terus terang. Aku dan Michai sebenarnya hanya hubungan singkat. Dia tidak menyukaiku. Kami tidak memiliki perasaan suami istri apapun. Berpisah adalah cara terbaik.
Sejauh yang aku tahu. Meskipun dia orang yang sangat menghargai perasaan. Tapi dalam hal prinsip, dia akan tetap berpegang pada garis bawah. Jika Anda merasa membawa saya ke diskusi kerjasama akan meningkatkan kemungkinan keberhasilan, maka saya mungkin harus menyiram Anda dengan air dingin. Mendengar deskripsi tentang status pernikahan ini dari mulut orang lain yang terlibat. Ruyan ini hanya ingin berpisah dengan baik, mengajak duduk-duduk. Duduk dengan gelisah. Menanyakan sebuah pertanyaan. Kau yakin Michai tidak memiliki perasaan apapun padamu? Aku dengan cepat mengangguk. Melihat ekspresiku yang yakin. Liu Ruyan tidak bisa tidak mengingat apa yang dikatakan Michai sebelum meninggalkan San Francisco. Guru Liu. Aku dan Yunmo sebenarnya adalah suami istri. Tepatnya, saat ini dalam status bercerai. Aku tidak cukup baik dalam pernikahan ini. Dia kecewa padaku. Jadi saya mengajukan gugatan cerai. Sikap Yunmo sangat tegas. Saya tidak ingin dia kesulitan. Jadi saya setuju. Tetapi secara pribadi saya ingin menyelamatkan hubungan ini. Hanya saja saat ini saya masih perlu waktu untuk berpikir dengan tenang. Yunmo pasti tidak mau kembali bersamaku. Bisakah Anda membantu saya menjaganya untuk sementara waktu? Sebagai ucapan terima kasih. Saya bersedia berdiskusi dengan Anda tentang masalah kerja sama proyek R. Meskipun sudah lama sekali. Tetapi ekspresi putus asa dan nada yang sangat tulus dari Michai. Liu Ruyan masih ingat dengan jelas. Dia sulit percaya bahwa orang seperti Michai akan, demikian Fu yang tidak memiliki banyak perasaan, menyerahkan proyek IT yang diinginkan oleh perusahaan-perusahaan besar kepadanya. Tetapi karena Michai sudah mengatakannya, ada masalah antara dia dan aku. Dia juga tidak ingin berspekulasi terlalu banyak. Hanya bertanya kepadaku tentang alasan proyek. Saya tidak perlu memikirkan kesempatan. Alasan saya ingin memutuskan hubungan. Pertama karena kepentingan pribadi. Kedua, saya juga ingin melatih diri. Anda hanyalah sikap sekali ini. Apakah saya akan menangani ini dengan baik? Setelah bersama untuk waktu yang lama. Tetapi saya yakin Anda memiliki kepribadian seperti ini. Anda akan membantu adik laki-laki Anda. Apalagi perjalanan bisnis ini memang merupakan kesempatan langka. Saya juga tidak ingin menyia-nyiakannya. Jadi setelah berpikir lama, dia menjawabku. Waktu kembalinya ditetapkan seminggu kemudian. Saya sibuk bekerja. Sambil mengepak barang bawaan saya. Tanggal kembali semakin dekat. Suasana hati saya justru semakin tenang. Ketika saya mengingat masa lalu, saya hanya merasa itu seperti mimpi. Sekarang mimpi itu sudah berakhir. Saya juga sudah benar-benar sadar. Tidak akan lagi merindukan masa lalu. Adapun Michai, hanya kembali ke titik awal. Menjadi teman sekelas lama. Saya sudah memikirkannya. Bagaimana seharusnya saya berinteraksi dengannya ketika kita bertemu. Sekali lagi kembali ke kota yang familiar ini. Pikiran saya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Saya mendorong barang bawaan dan Liu Ruyan. Mereka berjalan keluar dari bandara sambil berbicara dan tertawa. Sambil mengobrol, Liu Ruyan melihat orang tuanya dan melambai ke arah kejauhan. Dia memperkenalkan saya kepada orang tuanya. Kedua orang tua itu, dengan penuh semangat mengajak saya pulang bersama. Saya tahu keluarga itu bertemu kembali. Ada banyak topik untuk dibicarakan. Tidak ingin mengganggu mereka. Reuni keluarga. Jadi saya menolak dengan sopan. Setelah berpisah sementara, saya mendorong koper sendirian keluar dari bandara. Dan menyadari bahwa di luar sedang hujan deras. Tidak ada mobil di jalan. Saya membuka aplikasi pemesanan taksi. Dan hendak memesan mobil berwarna hitam. Tiba-tiba berhenti di depan saya. Saya tanpa sadar mendongak. Dan melihat Michai Shiyue berjalan mendekat memayungi saya, dia terlihat lebih kurus. Mengenakan jas hujan krem. Dengan sosok tinggi dan ramping. Saya tidak menyangka dia akan muncul, dan sedikit terkejut. Tetapi dia langsung berjalan ke depan saya. Dengan emosi kompleks yang tidak bisa saya pahami di matanya. Dengan lembut berkata, lama tidak bertemu. Yunmo, apa kabarmu belakangan ini?
Saya tanpa sadar mundur beberapa langkah dan menjauhkan diri darinya. Dengan nada acuh tak acuh, lumayan. Sikap dingin ini membuat Micai sedikit kecewa. Tetapi dia mengerti bahwa semua ini sesuai dengan akal sehat. Lagi pula mereka hanyalah pasangan yang bercerai. Jadi dia dengan cepat menyesuaikan mentalitasnya. Melihat koper di tangan saya dan berkata, "Saya antar kamu kembali ke hotel ya." Melihat pengingat pesanan sudah diterima di layar, saya menggelengkan kepala. Menolaknya. "Baik. Tidak perlu. Saya sudah memesan taksi. Kalau begitu, ambillah payung ini. Kalau tidak, kopernya akan basah kuyup." Saya tidak tahu mengapa dia tiba-tiba begitu perhatian. Hati saya dipenuhi dengan perasaan aneh. Aku tidak butuh bantuanmu. Dan aku tidak merasa kita perlu berhubungan lagi. Tuan Mi, bagaimana menurutmu? Kalimat ini seperti jarum. Menusuk langsung ke dalam hati Micai. Tangannya yang tersembunyi di lengan bajunya sedikit bergetar. Tertawa sedikit enggan, kita bercerai. Bahkan tidak bisa menjadi teman? Kan melihat ponselnya kembali ke saku. Mengeluarkan payung dari tasnya. Melihat mobil yang semakin mendekat itu. Sebelum bercerai, kita hanyalah teman sekelas biasa. Setelah bercerai, kembalilah seperti dulu. Kau dan aku memang bukan dari dunia yang sama. Tidak perlu menjadi teman. Setiap kata tidak mengandung perasaan apapun. Kali ini giliran Micai yang terpana. Dia melihat sopir membantu memindahkan barang-barangku ke dalam bagasi. Melihatku membuka pintu mobil. Kan merasa aku menutup payung. Hanya merasa ada sesuatu yang perlahan menjauh darinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk maju dan meraih pintu mobil yang akan tertutup. Tetesan hujan deras. Pernyataan. Suaranya sangat tegas dan kuat. Aku tidak merasa kita bukan dari dunia yang sama. Linmo, mungkin kau pernah mendengar banyak orang menunjuk dan membicarakan latar belakangmu. Tentang pilihanmu memilihku. Tentang hal ini yang mereka perdebatkan. Tapi aku ingin memberitahumu. Aku tidak pernah meremehkanmu. Dan tidak pernah terpikir bahwa kau tidak pantas berdiri di sampingku. Kau hanya menerima dengan jujur semua yang kau miliki. Dengan berani mengejar hal-hal yang kau sukai. Kau tidak perlu rendah diri. Kan mengeluarkan ponselnya selama 10 tahun. Ini pertama kalinya bagiku. Mendengar seseorang mengatakan ini. Aku menoleh dan menatapnya dengan sedikit mengangkat sudut bibirku. Jarang sekali tersenyum dan mengatakan sesuatu kepadanya. Terima kasih. Setelah meletakkan barang-barangku di hotel, hujan juga berhenti. Aku membawa tas dan bergegas ke restoran untuk bertemu Jiang Mo. Kedua bersaudara berpelukan erat. Kami mengobrol tentang kabar masing-masing. Ketika Jiang Mo mendengar bahwa aku mendapatkan setengah dari kekayaan Micai, seluruh mulutnya terbuka lebar seperti bisa menelan sebuah piring. Dia tiba-tiba memegang bahuku dengan erat. Dan berteriak tanpa henti, tidak peduli tatapan aneh orang-orang di sekitar. Saudaraku sekarang adalah orang kaya. Ya Tuhan. Sekarang aku memeluk pahamu. Apakah aku tidak perlu khawatir tentang sisa hidupku? Aku segera membungkam mulutnya. Meminta maaf kepada pelanggan di sekitar yang terganggu. Lalu segera membawanya ke kamar pribadi. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, Jiang menundukkan pandangannya. Dan berbisik pelan. Apakah uangnya sudah masuk rekening? Sudah masuk. Tapi aku tidak berani menghabiskannya. Aku merasa seperti rezeki nomplok ini akan diambil kembali. Jiang Mo tidak tahan mendengar kata-kata seperti itu. Dia meraih tanganku dan mulai menasihatiku dengan sungguh-sungguh. Rezeki nomplok apanya? Ini adalah pendapatanmu yang sah. Karena Micai begitu murah hati, maka gunakan saja. Kenapa harus merasa tidak enak? Bukannya kamu menodongkan pisau ke lehernya, memaksanya untuk menikahimu. Kata-kata ini memang masuk akal. Jiang Mo melihat aku perlahan melepaskan keraguanku. Tersenyum lebar dan mengambil menu. Bahkan tidak melihatnya.
Langsung menyerahkannya ke pelayan. Berikan aku lobster Australia termahal yang kalian punya. Setelah selesai berlagak kaya, dia merasa puas dan mulai pamer dengan bangga. Bagaimana aktingku tadi? Apakah sudah terasa seperti orang kaya? Aku mengacungkan 2 jempol padanya. Sengaja ingin menggodanya. Lumayan keren. Hanya saja aku tidak tahu apakah nanti ketika tagihan datang, Presiden Jiang kita masih punya keberanian Yun mau tidak lagi. Semuanya beres. Setelah makan enak, Jiang mau merasa sangat puas. Aku melihat ekspresinya yang puas. Bel berdering. Pelayan hendak membayar tagihan. Tiba-tiba sebuah suara aneh terdengar dari belakang. Bukankah itu Yunmo? Kedua bersaudara itu mendengar suara itu dan mendongak. Tampak dari atas, sekelompok besar teman sekelas dari Universitas A mengelilingi Fang Yuan dan berjalan ke arah mereka. Melihat mereka, Jiang mendekat ke telingaku dan bergosip dengan suara pelan tentang Yunmo yang pergi ke luar negeri. Keesokan harinya, masalah Fang Yuan yang bermain dengan beberapa wanita sekaligus menjadi heboh. Karena terlalu banyak orang yang terlibat. Bahkan sempat menjadi trending topik. Kudengar itu disebarkan oleh para sister dari tim kamuflase. Sejak saat itu, reputasinya menjadi buruk. Melihat bahwa dia tidak dapat mengendalikan situasi, dia berlari mencari tim kamuflase untuk rujuk. Tapi dia sama sekali tidak menghiraukannya. Kau tidak melihat ekspresi wajahnya yang malu dan marah setelah ditolak di depan umum. Itu sangat lucu. Kebetulan Fang Yuan berjalan ke meja dan samar-samar mendengar mereka membicarakannya. Wajahnya langsung menjadi gelap. Dia menatapku dengan mata melotot. Bukankah kau pergi ke luar negeri? Untuk apa kau kembali? Itu tidak ada hubungannya denganmu, kan? Apa yang kau banggakan? Jangan berpikir bahwa setelah kau kembali, kau akan memiliki kesempatan untuk kembali ke sisi tim kamuflase. Dia tidak pernah menganggapmu penting sebelumnya. Sekarang dia bahkan tidak akan melakukannya. Aku tidak tahu mengapa dia begitu memusuhiku. Jelas aku sudah bercerai dengan tim kamuflase. Tapi aku tidak ingin berdebat dengan mereka. Setelah membayar tagihan, aku menarik Mimo dan berjalan pergi. Sikap mengabaikanku ini membuat Fang Yuan semakin marah. Dia langsung menghalangi jalan. Kau mengandalkan merampas pernikahanku. Membagi setengah kekayaan tim kamuflase. Kau hanyalah seorang pria Phoenix yang penuh perhitungan. Berlaga apa di depanku? Bahkan jika kau mendapatkan uang itu, apa gunanya? Lihatlah dirimu yang tidak bisa menyembunyikan bau kemiskinan. Jangan membawa serta beberapa pengikut kecil. Mendengar ini, mereka semua tertawa mengejek. Jiang Mo sangat marah sehingga dia maju untuk berdebat dengan mereka. Aku dengan cepat menariknya. Aku menatap Fang Yuan dengan tenang dan berkata, dengan tenang, uang itu adalah uang yang tim kamuflase berikan kepadaku secara sukarela. Sama seperti rumor yang beredar luas itu. Itu sah dan pantas. Setelah selesai berbicara, aku tidak peduli bagaimana ekspresi Fang Yuan. Aku menyeret Jiang Mo pergi. Tidak sengaja menyenggol kepala Fang Yuan yang lewat. Menjadi marah. Dia mendorong pelayan yang kebetulan lewat ke depan. Sup yang disiram minyak panas. Saat terjatuh, hampir saja mengenai aku dan Jiang Mo. Mi Chai muncul. Dia menepis mangkuk sup yang mendesis. Membuat tangan kirinya benar-benar basah. Kulit yang terbuka terbakar. Langsung muncul banyak sekali lepuhan. Wajahnya langsung memucat. Fang Yuan sama sekali tidak menyangka dia akan muncul di sini. Dia juga panik. Dia buru-buru maju ingin melihat kondisi Mi Chai. Dengan paksa menekan rasa sakit dan menatapnya dengan gigi terkatup, tatapan di matanya lebih dingin dari es dan salju. Demi Paman dan Bibi Fang, aku tidak mempermasalahkan apa yang telah kamu lakukan. Tetapi jika kamu terus keras kepala, maka aku tidak keberatan memberimu pelajaran. Fang Yuan masih ingin menjelaskan. Mi Chai sama sekali tidak memberinya kesempatan. Dia membawa kedua orang yang ketakutan itu pergi. Embusan angin malam yang dingin membuatku lebih sadar. Aku melihat luka di lengannya. Langsung mengambil kunci mobil dari sakunya.
Polisi bergegas ke rumah sakit. Perawat melihat luka seluas ini. Terkejut, dia buru-buru memanggil dokter. Hari sudah larut. Aku melihat Michai yang menahan rasa sakit. Mengambil 2 lembar tisu. Membantunya menyeka dahi. Keringat yang hampir jatuh. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku pergi mengambil obat sesuai resep dokter. Saat aku kembali, lukanya sudah diobati. Dokter juga memberi banyak petunjuk. Mengantar Michai pulang dengan mobil. Kembali lagi ke villa ini. Dia melihat tata letak ruang tamu yang hampir sama seperti dulu. Mataku menunjukkan sedikit kebingungan. Pengurus rumah tangga tua melihatku kembali. Tiba-tiba dia sangat gembira. Menyambutku. Mengoceh tanpa henti. Tuan, akhirnya Anda kembali. Selama Anda pergi, Nona selalu menunggu Anda. Saat dia setengah berbicara, pengurus rumah tangga melihat kamuflase yang terluka dan tertegun di tempat. Nona, kenapa kamu terluka? Aku pura-pura tidak mendengar perkataan pengurus rumah tangga. Menyerahkan obat di tanganku. Dan menekankan instruksi dokter lagi. Berbalik dan hendak pergi. Menatap punggungku yang menjauh. Kamuflase hanya merasa hatinya kosong. Dia sangat ingin memintaku untuk tinggal. Tetapi kata-kata itu berhenti di bibirnya. Ekspresi kamuflase yang ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak jadi itu. Di mata pengurus rumah tangga, hampir membuatnya cemas. Dia tidak peduli. Yang lain. Dia buru-buru mengejar dan menghentikanku. Aku mengatakan semua hal yang belum sempat kukatakan. Tuan, karena Anda sudah kembali. Jangan pergi lagi. Dalam 3 bulan ini, selain bekerja, Nona hanya menatap bunga-bunga yang Anda tanam dulu di kamar. Mimpi di malam hari semuanya tentang ingin Anda kembali. Dia terbang ke Amerika Serikat setiap minggu. Takut mengganggu Anda. Dia tidak berani menghubungi Anda. Hal-hal yang dikatakan pengurus rumah tangga ini. Aku sama sekali tidak tahu. Aku pikir dia benar-benar melepaskannya dan memulai hidup baru. Mendengar kata-kata ini, reaksi pertamaku adalah merasa absurd. Bukankah kamuflase hanya menyukai Fang Yuan? Bagaimana dia bisa melakukan begitu banyak hal yang sulit dipahami untuk mantan suaminya sepertiku? Jadi aku tidak memasukkan kata-kata ini ke dalam hati. Dengan sangat serius memberitahu pengurus rumah tangga. Paman Zhao, aku dan kamuflase sudah bercerai. Aku juga sudah melepaskan masa lalu. Apapun yang terjadi di keluarga Mi tidak ada hubungannya denganku. Jangan panggil aku tuan lagi. Nanti kalau bertemu, panggil aku Yunmo. Baiklah, sudah larut. Aku pulang dulu. Jaga dirimu baik-baik. Istirahat sejenak. 2 hari kemudian, aku memasuki mode kerja. Aku mengikuti Liu Ruyan untuk membahas detail kerjasama. Belajar banyak pengalaman dari sana. Dan perkembangan proyek berjalan sangat lancar. Semuanya seperti air yang mengalir ke selokan. Biasanya, tidak menemui hambatan apapun. Saat berdiskusi dengan Mies Group, Michai sendiri tidak hadir. Hanya mengirim wakil presiden. Aku sedikit lega. Menyerahkan kontrak yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah pihak lain melihat persyaratannya. Menunjukkan niat kerjasama yang positif. Tetapi mengajukan satu syarat. Koordinator yang bertanggung jawab atas komunikasi antara kedua belah pihak selama masa berlaku kontrak, Grup Yuan bersikeras menunjukku, Liu Ruyan langsung menebak. Ini pasti maksud Michai. Dia ingin menggunakan kerjasama ini untuk menahanku. Setelah berpikir, Liu Ruyan tetap memutuskan untuk bertanya kepadaku sendiri. Jadi setelah meninggalkan Mies Group, keduanya mencari kedai kopi untuk mengobrol santai. Yunmo, meskipun agak lancang, tetapi jika memungkinkan, bisakah kau ceritakan padaku awal dan akhir pernikahanmu dengan Michai? Aku terdiam sesaat. Akhirnya menceritakan seluruh kisah dari awal sampai akhir. 4 tahun teman sekelas dan 3 tahun. Pernikahan hampir sepertiga dari hidupku.
Tetapi ketika benar-benar membicarakannya dengan orang lain, rasanya ringan dan tanpa bekas. Seolah-olah sedang menceritakan kisah orang lain. Cinta yang besar yang pernah menopangku melewati malam-malam gelap yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya terkikis habis oleh waktu. Setelah mendengarkan, Liu Ruyan tidak bisa melepaskan diri darinya untuk waktu yang lama. Dia tidak tahu harus berkata apa. Setiap kata menjadi pucat dan tak berdaya saat ini. Hanya keheningan yang terus diputar ulang di dalam ruangan, menatapnya. Ekspresi yang penuh dengan rasa sakit dan penyesalan itu. Aku tersenyum ringan. Dengan nada pasrah setelah melewati ribuan layar. Kak Ruyan. Aku tahu ada kekhawatiran di hatimu. Ingin memenangkan proyek ini. Dan tidak ingin aku terluka. Alasan aku menceritakan ini padamu. Seharusnya disegel. Hanya ingin memberitahumu juga. Sebenarnya aku sudah benar-benar melepaskannya. Tidak peduli apa yang mereka pikirkan saat mengajukan permintaan ini. Di mataku, aku hanya akan menganggapnya sebagai pekerjaan dan menyelesaikannya dengan serius. Meskipun aku tidak punya banyak pengalaman. Tapi selama kamu membutuhkanku, timku membutuhkanku. Maka aku akan berusaha untuk menyelesaikannya. Tidak akan mengecewakan harapan semua orang. Mendengar janji sungguh-sungguh yang kuberikan ini. Mata Liu Ruyan dipenuhi air mata. Proyek ini sangat penting baginya. Jadi dia berusaha sekuat tenaga. Ingin mewujudkan kerja sama ini. Dan hal yang paling penting adalah aku, meskipun kedengarannya tidak enak menggunakan kesempatan ini. Tapi satu-satunya cara dia sekarang adalah memanfaatkan perasaan padaku untuk mencapai tujuannya. Untungnya, aku bisa memahami perasaannya. Bersedia membantunya dalam masalah ini. 1000 kata tidak cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Akhirnya berubah menjadi suara. Suara dentingan gelas. Akhir April, Liu Ruyan membawa 4 salinan kontrak yang sudah ditandatangani. Bersiap untuk terbang kembali ke San Francisco. Aku pergi ke bandara untuk mengantarnya. Keduanya berpelukan untuk waktu yang lama. Melihat sosok yang muncul tidak jauh, Liu Ruyan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Lin Mo adalah orang yang dia rindukan selama 7 tahun. Dia sekarang juga telah melihat dengan jelas niatnya. Apakah kamu benar-benar tidak berencana untuk memberinya kesempatan lagi? Aku tahu Liu Ruyan tulus. Berharap aku bisa bahagia. Tapi hanya aku sendiri yang bisa mengerti. Sebelum benar-benar keluar dari sana. Betapa sulitnya 7 tahun itu. Jika hanya tidak bisa mendapatkannya. Sebenarnya tidak akan terlalu menyakitkan. Hanya akan ada penyesalan saja. Tetapi ketika aku meraih bulan yang tak terjangkau. Berpikir aku telah mengejar cahaya. Pada akhirnya aku menyadari bahwa itu hanyalah ilusi meraih bulan dalam air. Setelah itu, aku tidak akan lagi merindukan langit. Beberapa hal hanya pantas dikagumi. Jadi aku hanya menjawab satu kalimat. Kak Ruyan. Hidup tidak bisa diulang. Kita semua harus melihat ke depan. Demi kenyamanan kerja. Saya menyewa apartemen di lantai atas. Keesokan harinya, penghuni kamuflase pindah ke seberang pintu. Dalam bulan yang indah ini, saya sering bertemu dengannya di berbagai tempat, di samping rak supermarket. Di depan restoran hotpot, di sudut taman. Dengan identitasnya, dia tidak pantas berada di tempat-tempat ini. Aku tahu dia terus mengikutiku. Kadang-kadang ketika kami bertemu muka, mereka akan bertukar sapaan 1 atau 2 kalimat seperti teman biasa. Waktu lainnya, dia diam-diam mengikuti di belakang. Seperti bayangan, perlahan tenggelam dalam dunia kecilnya sendiri. Aku juga sudah terbiasa menjadi tetangga. Kesempatan untuk bertemu secara bertahap meningkat. Senyum di wajah kamuflase juga semakin cerah. Dia dari waktu ke waktu akan berinisiatif untuk bertanya. Apakah kamu ingin berjalan-jalan bersama? Makan malam bersama? Pergi jalan-jalan bersama? Aku selalu mencari alasan untuk menolak. Setiap kali aku mendengar kata maaf, matanya akan menjadi sangat redup. Berkali-kali aku berpikir bahwa setelah penolakan ini tidak akan ada lagi waktu berikutnya. Tapi ketika aku melihatnya lagi keesokan harinya, dia sudah pulih. Menyambutku dengan antusias.
Melihat penampilannya yang penuh perhatian. Tanpa alasan, aku teringat padanya. Hari-hari ketika aku bersama Fang Yuan di universitas. Juga seperti ini sekarang. Takut pihak lain marah. Menolak. Menyenangkan dengan segala cara sampai pada titik mengabaikan diri sendiri. Namun, aku bukan Fang Yuan yang tidak akan menikmati semua kebaikan ini dengan tenang. Juga tidak memiliki hobi aneh untuk sengaja menggodanya untuk menonjolkan pesonaku. Aku hanya ingin menjalani setiap hari dengan baik. Menikmati hidup. Hanya itu. Waktu berlalu hari demi hari. Dari musim semi ke musim panas. Dan kemudian ke akhir musim gugur. Awal musim dingin. Proyek yang telah berlangsung selama hampir setahun ini juga telah mencapai tahap akhir. Tanggal jatuh tempo kontrak tepat pada ulang tahunku yang ke-25. Aku memesan tiket untuk terbang kembali ke San Francisco pada hari itu. Sehari sebelum keberangkatan. Aku berkemas hingga dini hari. Tiba-tiba aku melihat salju turun di luar jendela. Saat jarum jam menunjuk pukul 12. Pintu diketuk. Begitu aku membuka pintu, aku melihat Michai memegang kue. Dia jelas tersenyum saat mengucapkan selamat ulang tahun. Namun, aku bisa melihat sedikit kesedihan dalam dirinya. Aku tertegun sejenak. Kemudian dengan cepat kembali ke ketenangan biasa. Dan dengan sopan berterima kasih padanya. Setelah lilin dinyalakan, aku menangkupkan kedua tanganku. Dan mengucapkan sebuah harapan. Saat aku membuka mata lagi, aku melihat mata Michai yang samar-samar menunjukkan harapan. Harapan apa yang kamu panjatkan? Sama seperti tahun lalu. Pembicaraan pun terhenti begitu saja. Michai teringat kejadian di hari ulang tahunku tahun lalu. Senyum di sudut bibirnya menghindari kepahitanku. Aku menundukkan mataku. Menghindari tatapannya, suasana pun menjadi membeku. Setelah sekian lama, aku mendengar Michai menanyakan pertanyaan yang sangat aneh. Yunmo, apa kalimat yang kamu katakan saat meninggalkan rumah pada hari kamu pergi tahun lalu? Saat itu aku tidak mendengarkan apa yang kamu katakan. Sebenarnya aku juga tidak ingat. Kenangan yang dipenuhi udara dingin dan lembab yang membuatku sulit untuk menoleh ke belakang. Sebenarnya telah memudar dan kabur oleh waktu. Yang kuingat hanyalah tahun-tahun yang segar dan cerah. Adegan-adegan yang membuatku merasa hangat setiap kali aku memikirkannya masih segar dalam ingatan. Dan saat usia baru tiba, aku berharap semua orang yang aku temui setelah ini dan semua hal yang akan terjadi bisa berjalan dengan lancar. Jadi aku mengarang dua kalimat. Sebagai kenangan, semoga kamu bahagia dan semoga aku bahagia. Setelah bangun tidur, di luar jendela sudah menjadi hamparan es dan salju. Salju masih turun. Begitu aku turun, aku melihat Michai menunggu di pinggir jalan. Dia berinisiatif menghampiriku. Dengan nada bicara yang membawa makna rumit yang tak terlukiskan. Tidak mungkin mendapatkan taksi di hari bersalju. Aku akan mengantarmu ke bandara. Kali ini aku tidak menolak. Aku menyadarinya. Dia seharusnya masih memiliki beberapa hal untuk dikatakan. Kali ini pergi benar-benar tidak ada tanggal kembali. Beberapa hal juga ingin saya akhiri. Setelah kendaraan dinyalakan, melaju sangat lambat. Entah karena jalan licin karena salju atau kamuflase yang sengaja melakukannya. Tapi untungnya ada banyak waktu. Jadi aku tidak mengatakan apa-apa. Diam-diam melihat pemandangan di luar jendela. Waktu berlalu setiap menit. Kamuflase akhirnya tidak tahan dengan suasana sunyi saat perpisahan. Dia ingin mengatakan sesuatu. Menekan hati yang kacau itu. Juga ingin menyentuh hatiku dengan ini. Untuk membuatku tetap di sisinya. Lin Mo, apakah kamu ingat Natal tahun kedua pernikahan kita? Saat itu juga turun salju lebat. Ibuku sedang tidak sehat. Kamu membawaku ke kuil untuk menggertak saat mengajukan permohonan. Aku meminta ramalan pernikahan. Yang tertulis di atasnya adalah berharap mendapatkan satu hati. Mendengarkan deskripsinya, aku juga teringat masa lalu itu. Setelah mendapatkan ramalan, master yang menulis ramalan melihat mereka dan mengatakan sesuatu. Kata-kata yang sangat aneh. Takdir yang ditakdirkan untuk bertemu, takdir yang ditakdirkan untuk berakhir.
Jika bisa menyadari sejak dini, maka itu adalah ramalan yang sangat baik. Aku tidak mengerti maksudnya. Mengira master itu ingin meminta sesuatu dari dirinya sendiri. Setelah itu, untuk waktu yang lama aku khawatir tentang hal ini. Lagi pula, aku benar-benar ingin bersamanya selamanya saat itu. Tapi sekarang dipikir-pikir, orang yang menarik ramalan itu adalah kamuflase. Kata-kata itu juga tidak ditujukan untukku. Dan orang yang dia inginkan untuk tidak berpisah dengannya saat itu. Sebenarnya bukan aku, bukan? Memikirkan ini, aku tertawa kecil. Tidak terlalu ingat. Kamuflase tertegun selama beberapa detik. Segera menemukan topik pembicaraan di hatinya. Sebagian besar adalah kehidupan sehari-hari mereka yang sepele setelah menikah. Beberapa bahkan tidak bisa kuingat. Tapi dia mengatakannya dengan sangat rinci. Aku tidak tahu apakah kenangan ini telah berulang kali dirindukan oleh kamuflase selama setahun terakhir. Jadi dia mengingatnya dengan jelas. Dia mencoba menyentuh hatiku dengan kehidupan pernikahan yang masih terbilang hangat ini. Tapi aku tidak menunjukkan ekspresi apapun. Seolah-olah tidak merindukan masa lalu. Dan tanpa sadar, mobil sudah sampai di bandara. Aku membawa koper dan hendak pergi. Michai memanggilku dari belakang. Dia mengeluarkan sebuah kotak dan memberikannya padaku. Matanya penuh harapan. Saat kubuka, kulihat sepasang giok. Aku ingat ini adalah pusaka keluarga Mi. Untuk apa dia memberiku ini? Jika ini adalah hadiah perpisahan. Ini terlalu berharga. Aku tidak berani mengatakannya. Setelah ditolak sekali lagi, Michai hampir tidak bisa tersenyum lagi. Tenggorokannya tercekat beberapa kali. Ekspresi wajahnya menunjukkan sedikit kegelisahan. Terimalah. Ini adalah ketulusanku. Juga maksud ibuku. Aku menggelengkan kepala pelan. Berbicara dengan tenang. Apa arti hadiah ini? Aku mengerti. Karena itulah aku tidak ingin mengatakannya. Beberapa kata. Aku juga sudah sering mengatakannya padamu. Karena cerita ini sudah berakhir. Mari kita kembali ke posisi semula. Setiap kata menusuk hati Michai dalam-dalam. Dia berdiri di salju. Menatapku perlahan menjauh. Selangkah demi selangkah tanpa menoleh ke belakang. Hanya butiran salju yang berjatuhan di atas kepalaku datang seperti yang dijanjikan. Memberiku akhir yang dia idam-idamkan namun tak bisa dia dapatkan.